Aku diusir ibu mertua dan suamiku setelah melahirkan bayiku. Mereka justru membawa wanita lain ke rumah. Ternyata selingkuhan itu adikku. Ku balas perbuatan mereka dengan kesuksesanku sebagai pemilik kontrakan 50 pintu. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Senja selalu menjadi waktu favoritku. Bukan karena keindahan jingganya yang memudar di ufuk barat, tapi karena saat itulah suamiku, Ardi, pulang dari kantor. Aku ingat betul, dulu kami punya ritual kecil. Duduk berdua di beranda rumah kontrakan kami yang sederhana, menyesap kopi panas buatan tanganku, dan berbagi cerita tentang hari yang baru saja berlalu. Suara tawa kami sering memecah kesunyian petang. Terkadang diselingi bisikan rencana masa depan yang selalu terasa begitu dekat. Aku, Lia, selalu membayangkan hidup kami seperti dongeng yang tak lekang oleh waktu. Ardi adalah pangeranku, dengan senyum menawan dan mata teduhnya yang selalu berhasil menenangkan badai dalam hatiku. Aku tahu, cinta kami bukan cinta pandangan pertama yang menggebu-gebu. Kami bertemu di sebuah acara bakti sosial, aku sebagai relawan dan dia sebagai salah satu panitia. Awalnya biasa saja, tapi obrolan demi obrolan, kesamaan visi dan misi, perlahan menumbuhkan benih-benih perasaan yang tulus. Kami sama-sama berasal dari keluarga sederhana. Aku, anak kedua dari 3 bersaudara, dibesarkan dengan nilai-nilai kerja keras dan kemandirian oleh bapak dan ibu. Sementara Ardi, anak tunggal yang sangat disayangi ibunya, Bu Lastri. Setelah 2 tahun pacaran, Ardi melamarku. Prosesnya sederhana, di rumah orang tuaku, disaksikan keluargaku dan Bu Lastri. Aku masih ingat bagaimana Bu Lastri memelukku erat waktu itu, mengucapkan selamat dan janji untuk menganggapku seperti putrinya sendiri. Kata-kata itu, dulu terasa begitu hangat, sehangat pelukannya. Pernikahan kami juga tak mewah, hanya akad nikah dan syukuran kecil-kecilan. Kami memutuskan untuk langsung menabung demi masa depan. Ardi bekerja keras di sebuah perusahaan kontraktor, dan aku melanjutkan usaha online shop kecil-kecilan yang menjual kerajinan tangan. Rumah kontrakan 2 kamar yang kami seuni adalah saksi bisu setiap tetes keringat dan tawa renyah kami. Dindingnya yang usang menjadi kanvas bagi impian-impian kami. Rumah sendiri, bisnis yang lebih besar, dan tentu saja, seorang anak. 3 tahun setelah pernikahan, doaku terjawab. 2 garis merah samar di alat tes kehamilan itu seolah mewarnai kembali hidup kami. Ardi melonjak kegirangan, memelukku erat seolah tak mau melepaskan. Ia berjanji akan menjadi ayah terbaik, suami terbaik. Bu Lastri juga sangat antusias. Setiap akhir pekan, ia datang membawakan masakan kesukaanku, mengelus perutku yang mulai membuncit, dan bercerita tentang pengalamannya membesarkan Ardi. Nanti kalau cucuku lahir, pasti ibu yang paling sering menunggui. Lia, katanya suatu sore, matanya berbinar. Kamu jangan khawatir, serahkan saja padaku. Aku percaya penuh pada Bu Lastri. Hubunganku dengannya memang tidak sedekat putri kandung. Ada beberapa hal kecil yang terkadang membuatku sedikit canggung, seperti kebiasaannya yang sedikit overprotective terhadap Ardi atau komentar-komentar terselubung tentang kemandirianku yang ia nilai terlalu berlebihan untuk seorang wanita. Tapi aku selalu berusaha memakluminya. Toh dia ibu dari suamiku. Aku selalu berpikir, wajar saja kalau ibu mertua akan sedikit cerewet. Itu semua demi kebaikan keluarga. Bahkan, saat aku mulai merasa tidak enak badan, mual dan pusing yang tak kunjung hilang, Ardi dan Bu Lastri sigap membawaku ke dokter. Aku didiagnosis mengalami hiperemesis gravidarum atau mual muntah berlebihan, yang membuatku nyaris tak bisa makan dan minum. Ardi mengambil cuti, siang malam menjagaku, menyuapiku bubur, dan memijat kakiku yang membengkak. Bu Lastri juga sering datang, membawakan ramuan herbal dan doa-doa. Mereka adalah tim terbaik yang aku punya. Namun, seiring usia kehamilanku yang semakin besar, perubahan mulai terasa. Bu Lastri semakin sering datang, bahkan terkadang menginap. Ia mulai mengatur ini itu, dari menu makanan hingga cara aku berpakaian. Yang paling terasa adalah perubahan sikapnya terhadap Ardi. Ia seringkali berbisik-bisik dengan Ardi di sudut ruangan,
Dan terkadang aku menangkap tatapan tak suka darinya ketika Ardi memelukku atau mencium keningku. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin ini hanya perasaanku saja, akibat hormon kehamilan yang tak menentu. Nanti kalau bayi sudah lahir, Lia harus fokus mengurus bayi ya, kata Bu Lastri suatu hari, saat aku sedang mengecek pesanan di laptop. Tidak perlu lagi pusing memikirkan jualan. Ardi kan ada. Aku hanya tersenyum tipis. Iya, Bu. Tapi kan kalau ada penghasilan sendiri, sedikit banyak bisa membantu kebutuhan bayi juga. Bu Lastri mendengus pelan, lalu mengubah topik pembicaraan. Aku tidak ingin berburuk sangka, tapi ada sesuatu yang mulai terasa mengganjal. Seperti ada bayangan tipis yang mulai menyelimuti senja di beranda impian kami. Bayangan itu semakin jelas dan gelap seiring hari persalinanku yang semakin dekat. Memasuki bulan ke-8 kehamilanku, semua gerakanku terasa seperti menyeret beban berat. Perutku sudah begitu besar, dan rasa pegal di punggung serta kaki menjadi sahabat setia hari-hariku. Aku lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, di atas sofa empuk pemberian Ardi, mencoba mencari posisi nyaman. Pekerjaan online shopku hanya kulakukan jika badanku benar-benar memungkinkan. Itu pun hanya untuk membalas pesan dan mengurus pesanan yang sudah ada. Produksi kerajinan tangan terpaksa kutunda sementara, demi kesehatan bayi kami. Sementara itu, Ardi semakin disibukkan oleh pekerjaannya. Proyek besar yang ia tangani di perusahaan kontraktornya menyita hampir seluruh waktu dan tenaganya. Ia sering pulang larut malam, terkadang bahkan baru sampai rumah saat aku terbangun di dini hari untuk buang air kecil. Kecupan di kening yang dulu selalu kudapatkan saat ia sampai, kini terasa semakin jarang. Ia terlalu lelah, katanya, hanya ingin langsung merebahkan diri. Aku memaklumi, seorang calon ayah memang harus bekerja keras. Namun, justru di tengah kesibukan Ardi itu, frekuensi kedatangan Bu Lastri, ibu mertuaku, semakin meningkat drastis. Ia tidak lagi hanya datang di sore hari untuk sekadar menjenguk atau mengantar makanan. Kini, ia nyaris setiap hari datang, sejak pagi. Ia akan membawakan sarapan, lalu tanpa diminta, mulai membersihkan rumah, mengatur-atur barang di dapur, bahkan menata ulang lemari pakaian kami. Aku merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Terkadang tidak enak hati saat ia melakukan semua itu sementara aku hanya bisa duduk diam. Lia, istirahat saja. Jangan memaksakan diri, katanya suatu siang, saat aku mencoba mengelap meja makan. Lap yang kupegang direbut paksa dariku. Nanti kalau terjadi apa-apa dengan cucuku, bagaimana? Kamu itu sekarang cuma perlu fokus sama kandunganmu. Aku menghela napas panjang, mencoba tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya ingin bergerak sedikit. Terlalu lama diam juga bikin badan kaku. Pokoknya jangan. Ibu tidak mau cucu ibu kenapa-napa. Tegasnya, suaranya naik 1 oktav. Ada nada otoriter yang jelas di sana. Tatapannya pun berbeda, lebih dingin, dan entah mengapa, terasa ada tuntutan terselubung. Seperti ada harapan tak terucap yang ia bebankan padaku, seolah kehadiranku hanya demi mengandung cucunya. Perlahan tapi pasti, suasana di rumah kami berubah. Jika dulu rumah ini dipenuhi tawa dan obrolan renyah kami berdua, kini lebih sering terdengar bisikan-bisikan antara Bu Lastri dan Ardi. Mereka sering sekali berbicara di dapur, atau di teras belakang, menjauh dariku seolah sengaja tidak ingin aku mendengar. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin mereka hanya membicarakan urusan keluarga yang tidak perlu aku tahu, atau mungkin rahasia kecil antara ibu dan anak. Namun, rasa penasaran bercampur kecemasan itu tak bisa kubendung. Suatu sore, aku tak sengaja mendengar potongan-potongan kalimat yang membuatku mengernyitkan dahi. Suara Bu Lastri terdengar meninggi dari arah dapur. Pokoknya kamu harus tegas. Di, ini demi masa depanmu dan masa depan anakmu. Suara Ardi terdengar pelan, nyaris tak terdengar. Tapi Bu, Lia sedang hamil besar. Aku tidak tega. Justru itu. Sebelum terlambat. Bu Lastri memotongnya cepat. Apa kamu mau hidup selamanya seperti ini? Hidupnya bergantung pada wanita itu terus. Jantungku langsung berdebar kencang. Wanita itu? Siapa yang Bu Lastri maksud? Apakah aku? Mengapa ia menggunakan nada seolah aku adalah beban? Aku mencoba mendekat, pura-pura mengambil minum, tapi percakapan mereka langsung terhenti. Wajah Bu Lastri menunjukkan keterkejutan, sementara Ardi buru-buru mengubah topik,
menanyakan apakah aku sudah minum vitamin atau ingin makan apa. Bu Lastri pura-pura sibuk mencuci piring, menyibukkan diri dengan denting piring dan sendok. Keesokan harinya, insiden serupa terulang. Kali ini, aku mendengar nama seseorang. Aku sedang di kamar, namun pintu kamar tidak tertutup rapat. Nadia bagaimana? Apakah dia sudah setuju? Tanya Bu Lastri. Suaranya lebih lembut dan penuh harap dari biasanya. Ardi menghela napas panjang. Dia masih berpikir, Bu, ini bukan hal mudah untuk dia juga. Butuh waktu. Nadia? Siapa Nadia? Aku tidak mengenal siapapun bernama Nadia yang dekat dengan Ardi. Apalagi yang sampai dibicarakan seperti itu dengan Bu Lastri. Rasa penasaran bercampur cemas itu semakin memuncak, membuatku tak tenang sepanjang hari. Malam harinya, saat Ardi sudah terlelap, aku tak bisa menahan diri. Diam-diam kubuka ponsel Ardi, berharap menemukan petunjuk. Aku membuka riwayat obrolannya, mencoba mencari nama Nadia, memeriksa media sosialnya, tetapi tidak ada yang aneh. Semua terasa normal, terlalu normal, seolah tidak ada yang disembunyikan. Semua obrolan terhapus, seolah tak pernah ada. Aku mencoba meyakinkan diriku, mungkin saja aku salah dengar. Namun, kegelisahan itu terus menghantuiku seperti bayangan. Perubahan sikap Bu Lastri yang semakin dominan dan dingin, bisikan-bisikan misterius dengan Ardi, kini nama Nadia yang tak dikenal. Aku mencoba bertanya pada Ardi secara langsung, tapi ia selalu mengelak, mengatakan bahwa aku terlalu banyak berpikir dan terlalu sensitif karena pengaruh hormon kehamilan. Kamu terlalu memikirkan hal yang tidak-tidak, sayang, katanya, mengelus rambutku. Tapi matanya tidak menatap mataku. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kita. Untuk anak kita. Aku ingin sekali mempercayainya. Sangat ingin. Tapi firasat seorang ibu, entah mengapa, selalu mengatakan ada sesuatu yang salah. Ada kejanggalan, ada sesuatu yang disembunyikan rapat-rapat. Suatu malam, tepat seminggu sebelum perkiraan tanggal persalinan, aku terbangun karena mendengar suara Ardi berbicara di telepon di teras belakang. Suaranya pelan, mencoba meredam, tapi aku bisa menangkap beberapa kata kunci yang membuat darahku berdesir dingin. Aku akan mengurusnya, percayalah padaku, ini demi kita, tidak akan lama lagi dia akan pergi. Aku tidak tahu dengan siapa ia berbicara, tapi ada nada mendesak, putus asa, dan sedikit tertekan dalam suaranya. Lalu, kalimat terakhir itu, dia akan pergi. Siapa? Dia? Apakah aku? Perasaan tak enak menusuk ulu hatiku. Aku merasa seperti ada tembok tak kasat mata yang mulai dibangun di antara kami, perlahan tapi pasti, memisahkan aku dari Ardi, dari kebenaran yang mulai menggerogoti ketenangan hatiku. Aku tahu, badai akan segera datang. Aku hanya tidak tahu seberapa dahsyat badai itu, atau dari mana arah datangnya, dan betapa busuknya inti dari badai tersebut. Minggu-minggu terakhir kehamilanku, yang seharusnya dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi, justru terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap malam, setelah Ardi terlelap di sampingku, aku seringkali terbangun dengan napas memburu. Bukan karena nyeri punggung yang melilit atau tendangan lincah dari calon bayiku, melainkan karena pikiran-pikiran kalut yang tak henti menggerogoti. Rumah kami yang dulu terasa seperti istana kecil penuh cinta, kini terasa dingin dan asing, seolah ada aura tak kasat mata yang mencekam. Dinding-dindingnya seolah menyimpan rahasia kelam, dan setiap sudutnya membisikkan kegelisahan yang mendalam. Ardi, suamiku, yang dulu begitu terbuka dan ekspresif, kini terasa jauh. Ada jarak tak terlihat yang membentang di antara kami, semakin lebar setiap harinya. Ia masih menjalankan perannya sebagai suami siaga, mengantarku kontrol ke dokter kandungan dengan rutin, memastikan aku makan teratur, bahkan sesekali mengelus perutku sambil berbisik lembut pada calon bayi kami. Namun, semua itu terasa seperti rutinitas yang dihafal, tanpa emosi mendalam yang dulu selalu terpancar dari matanya. Senyumnya terasa hambar, sentuhannya seolah kewajiban, bukan lagi ungkapan cinta. Bu Lastri, ibu mertuaku, semakin intens dalam kehadirannya. Ia hampir tidak pernah absen dari rumah kami. Pagi, ia datang dengan piring berisi sarapan yang sudah tertata rapi. Siang, ia akan mengajakku mengobrol tentang persiapan bayi. Namun obrolan itu lebih sering berujung pada cerita-cerita tentang kehebatan Ardi sejak kecil,
Atau tentang bagaimana ia bermimpi memiliki menantu yang sesuai dengan standarnya, standar yang tampaknya jauh dari diriku. Semakin lama, aku merasa Bulastri tidak hanya mengurus rumah dan kebutuhanku sebagai menantu hamil, melainkan juga secara halus mencoba mengambil alih kendali atas segala sesuatu. Seolah aku sudah tidak mampu lagi mengurus diri sendiri atau rumah tanggaku. Nanti kalau bayinya sudah lahir, tidak usah repot-repot memikirkan pekerjaan online shop MU lagi. Lia, katanya suatu sore, saat aku sedang melipat pakaian bayi yang baru kubeli. Jemariku berhenti sejenak. Fokus saja mengurus bayi. Ardi itu gajinya besar, cukup untuk menghidupi kalian. Ibu tidak mau kamu capek. Aku mencoba tersenyum. Iya, Bu. Tapi kan kalau saya tetap punya kegiatan, tidak bosan di rumah saja. Lagi pula, sedikit-sedikit bisa membantu biaya popok dan susu bayi juga. Bulastri mendengus pelan, seolah tidak setuju. Bosan bagaimana? Mengurus bayi itu pekerjaan penuh waktu. Lia, kamu belum tahu beratnya punya anak. Ibu tidak mau kamu kelelahan dan akhirnya anakmu terbengkalai karena sibuk dengan jualanmu itu. Lagi pula, wanita itu tugasnya di rumah, melayani suami dan anak. Itu baru namanya istri berbakti. Kata-katanya menohok hatiku. Aku tahu Bulastri memang tipikal wanita tradisional yang konservatif, tapi aku tak menyangka ia akan berpendapat sekaku itu. Seolah nilai seorang wanita hanya diukur dari kemampuannya mengurus rumah tangga dan melayani suami. Aku menelan ludah, memilih untuk tidak membantah. Energi untuk berdebat sudah terkuras habis oleh kehamilan yang melelahkan dan pikiran-pikiran yang mengganggu. Suatu malam, aku terbangun karena haus yang amat sangat. Aku beranjak pelan dari tempat tidur, menghindari suara, dan melangkah menuju dapur. Samar-samar, aku mendengar suara Ardi di luar, di teras belakang rumah. Ia sedang berbicara di telepon lagi. Kali ini, suaranya lebih tegang, lebih tergesa-gesa, dan nadanya sedikit mendesak. Aku menghentikan langkahku di balik tirai dapur, jantungku berdebar tak karuan, seolah ingin melompat keluar dari dadaku. Kamu tenang saja, dia tidak akan tahu. Suara Ardi terdengar begitu yakin, namun ada getaran samar di baliknya. Semuanya sudah diatur rapi. Aku sudah bicara panjang lebar dengan ibu. Ini demi masa depan kita, jangan ragu lagi, sayang. Ada jeda sejenak, seolah orang di seberang sana sedang berbicara atau memberikan respons. Lalu, Ardi melanjutkan, suaranya kini sedikit merendah. Ya, benar. Setelah semuanya selesai, kita akan bersama. Aku berjanji. Hening sesaat, lalu Ardi menambahkan, aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Dia akan pergi. Percayalah padaku. Dunia seolah berhenti berputar. Kalimat itu, dia tidak akan tahu, demi masa depan kita. Kita akan bersama, dan yang paling menusuk, dia akan pergi. Siapa yang diajak bicara Ardi? Siapa? Kita, yang ia maksud? Dan yang terpenting, apa yang akan selesai? Otakku berputar gila-gilaan, mencoba merangkai potongan-potongan teka-teki yang selama ini kusimpan. Nama Nadia yang sempat disebut Bulastri, bisikan-bisikan misterius dengan Ardi, ponsel Ardi yang selalu bersih dari jejak aneh seolah sengaja dihapus. Semua mengarah pada satu kesimpulan yang paling menakutkan, kesimpulan yang sudah lama kutakuti, Ardi berselingkuh. Pikiranku dipenuhi gelombang panik dan keputusasaan yang melumpuhkan. Bagaimana bisa? Kami sudah bersama begitu lama, melalui suka dan duka. Kami akan punya anak, darah daging kami sendiri, sebentar lagi. Bagaimana bisa ia menghancurkan semuanya di saat-saat paling rentan dalam hidupku? Air mata tanpa suara mengalir deras di pipiku, membasahi bantal leher. Aku ingin berteriak, menggebrak, menanyakan langsung padanya tentang kebenaran mengerikan ini. Tapi kakiku terasa lemas, lidahku keluh, dan tenggorokanku tercekat. Aku kembali ke kamar, membaringkan diri di samping Ardi yang pulas, berpura-pura tidur. Namun, mataku menatap kosong ke langit-langit. Bayangan pengkhianatan itu terus menari-nari di pelupuk mataku, menyiksa batinku. Malam itu dan malam-malam berikutnya, tidurku tak pernah nyenyak. Aku seperti detektif yang mencari petunjuk, memperhatikan setiap gerak-gerik Ardi, setiap tatapan licik Bulastri. Aku melihat keengganan di mata Ardi saat ia memegang tanganku, atau sekadar memelukku. Aku merasakan perubahan dalam sentuhannya, yang kini terasa hambar, tanpa gairah,
seolah hanya sebuah formalitas belaka. Dan Bu Lastri, aku menangkap beberapa kali ia mengirimkan pesan singkat sambil tersenyum misterius, lalu buru-buru menyembunyikan ponselnya saat aku mendekat, seolah takut rahasianya terbongkar. Puncaknya, terjadi saat kami sedang berkumpul makan malam di rumah kami. Ayah dan ibu datang menjenguk, membawakan buah-buahan segar. Mereka mencoba membuat suasana ceria, bercanda tentang nama calon cucu, dan membahas persiapan kelahiran. Tapi aku tidak bisa bergabung dalam keceriaan itu. Pikiranku terus melayang pada firasat buruk ini. Tiba-tiba, Bu Lastri berbicara, memecah keheningan yang sempat tercipta. "Lia, nanti kalau sudah melahirkan, sebaiknya kamu pulang ke rumah orang tuamu dulu ya," katanya santai, sambil menyendok nasi ke piringnya, seolah membicarakan hal yang paling lumrah. "Biar fokus pemulihan dan bayinya bisa diurus ibu dulu di sini. Kan kamu butuh istirahat total." Ucapan itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Ayah dan ibu langsung menghentikan kunyahan mereka, menatap Bu Lastri dengan bingung dan tidak percaya. Aku terkesiap, sendok di tanganku nyaris jatuh, dan nafasku tertahan di tenggorokan. "Maksud ibu apa?" tanyaku. Suaraku tercekat, berusaha menahan guncangan di dalam diriku. "Ya, kan biar lebih tenang. Rumah orang tuamu lebih leluasa. Di sini kan sempit. Apalagi kalau ada bayi," jelasnya tanpa sedikit pun keraguan atau empati di wajahnya. "Nanti kalau sudah kuat, baru kembali lagi. Ibu akan bantu jagain cucuku di sini." Aku menatap Ardi. Ia hanya menunduk, sibuk dengan makanannya, seolah tak mendengar apa-apa, berpura-pura tidak peduli. Jantungku bergemuruh, berdetak tak beraturan. Ini bukan sekadar tawaran, ini adalah perintah yang terselubung. Ini adalah bagian dari rencana jahat yang selama ini mereka sembunyikan, sebuah jebakan yang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Malam-malam penuh firasat itu, bisikan-bisikan dingin, dan nama Nadia yang kini terasa sangat nyata. Semua kini mulai terangkai menjadi sebuah gambar yang mengerikan. Aku tahu, dengan pasti, bahwa aku tidak akan pernah kembali ke rumah ini setelah aku pergi. Ini adalah awal dari nerakaku. Hari itu tiba. Hari yang seharusnya terukir sebagai salah satu momen paling bahagia dan sakral dalam hidupku, justru berubah menjadi mimpi buruk yang nyata, terukir dalam ingatan sebagai trauma yang tak terhapuskan. Rasa sakit di perutku mulai tak tertahankan sejak dini hari. Gelombang kontraksi datang lebih sering dan intens, meremas perutku tanpa ampun. Ardi, yang terbangun karena rintihanku, terlihat panik. Dengan sigap ia membantuku mempersiapkan barang-barang yang sudah kubereskan untuk rumah sakit. Bu Lastri juga sudah bersiap di ruang tamu, dengan wajah cemas yang entah mengapa, terasa aneh dan tidak tulus di mataku. Aku melihatnya sesekali melirik Ardi, seolah memberikan isyarat tertentu. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti abadi. Setiap goncangan mobil, setiap tikungan jalan, menambah parah rasa sakit yang menderaku. Aku menggenggam tangan Ardi erat, mencari kekuatan dan ketenangan darinya. Ia membalas genggamanku, tapi aku bisa merasakan tangannya sedikit dingin, dan genggamannya tidak seerat biasanya. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung dibawa ke ruang bersalin. Proses persalinan itu sendiri adalah pertarungan antara hidup dan mati. Setiap dorongan terasa menguras seluruh tenagaku, membuatku nyaris kehabisan napas. Ardi ada di sampingku, sesekali membisikkan kata-kata penyemangat yang terdengar hambar, mengusap keringat di dahiku. Namun, tatapannya seringkali kosong, seolah pikirannya melayang entah kemana, jauh dari ruangan ini, jauh dariku. Setelah perjuangan panjang yang terasa tak berujung, penantian yang menguras seluruh emosi dan fisik, tangisan bayi memecah keheningan ruangan. Suara tangisan yang merdu itu seperti melodi terindah yang pernah kudengar, mengalahkan segala rasa sakit yang baru saja kualami. Dokter tersenyum lebar. Wajahnya memancarkan kelegaan dan kebahagiaan. "Selamat, Bu. Bayi perempuan Anda lahir dengan selamat dan sehat. Cantik sekali." Air mataku tumpah ruah, deras tak tertahankan. "Ini dia, putriku. Buah cinta kami yang ku nanti-nantikan." Rasanya semua rasa sakit dan penderitaan selama persalinan sirna seketika, digantikan oleh euforia yang tak terkira, kebahagiaan yang meluap-luap. Suster dengan lembut meletakkan bayi mungil itu di dadaku. Wajahnya yang merah, rambut halusnya yang lembut, dan jari-jari kecilnya yang secara naluriah menggenggam erat jariku, semuanya terasa begitu sempurna. Saat itulah, aku tahu
Hidupku akan kudedikasikan sepenuhnya untuk makhluk kecil ini. Dia adalah segalanya bagiku. Aku mendongak, ingin berbagi momen paling sakral ini dengan Ardi, suamiku. Tapi ia tidak lagi berdiri di sampingku. Ia sudah berada di dekat pintu, berbicara pelan dengan Bu Lastri yang baru saja masuk ruangan. Wajah Bu Lastri terlihat lega, namun tatapannya, sekali lagi, terasa aneh. Ada sesuatu yang tak bisa ku mengerti, sebuah firasat buruk yang mendadak muncul dan mencekikku. Mas, sini, panggilku pelan, suaraku serak dan lelah. Lihat putri kita, dia sangat cantik. Ardi menoleh, tapi langkahnya terhenti di ambang pintu. Ia menatapku dengan tatapan yang dingin dan asing. Tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya selama kami bersama. Matanya yang dulu selalu penuh cinta dan kehangatan, kini kosong tak berekspresi. Seperti ada dinding tak terlihat yang membatasinya. Sebuah bayangan gelap melintas di wajahnya. Lalu, sebuah suara menusuk gendang telingaku, suara yang membuat seluruh tubuhku membeku, seolah terpatung di tempat. Itu suara Bu Lastri, lantang dan tanpa tedeng aling-aling, seolah tak peduli dengan kondisi fisik dan emosionalku. Nah, sudah selesaikan tugasmu melahirkan cucuku? Sekarang kau boleh pergi dari sini. Pergi dan jangan pernah kembali. Aku terkesiap, nyaris tak bisa bernapas. Seluruh ruangan seolah ikut membeku, dingin menusuk tulang. Aku menatapnya tak percaya, kemudian beralih pada Ardi, mencari penjelasan, mencari pembelaan, mencari sedikit saja keraguan di matanya. Tapi Ardi hanya diam, menunduk, menghindari tatapanku, seolah ia adalah boneka tanpa kendali yang ditarik ulur oleh ibunya. Rasa sakit sisa persalinan seolah kembali, menghantamku lebih keras dari sebelumnya. Namun kini rasa sakit itu berasal dari dalam hatiku. Apa maksud ibu? Tanyaku, suaraku bergetar hebat, nyaris tak bisa keluar. Putri kecilku dalam pelukanku tiba-tiba terasa begitu rapuh. Seolah aku harus melindunginya dari monster yang baru saja muncul ini. Maksud ibu apa lagi? Bukankah sudah jelas? Kau sudah melahirkan, Lia. Tugasmu sudah selesai. Bu Lastri mengulang, nada suaranya semakin menusuk, penuh kemenangan. Ia melangkah mendekat, matanya berkilat marah dan merendahkan. Mulai sekarang, kau bukan lagi menantuku. Ardi tidak membutuhkanmu lagi. Kau hanya perantara untuk cucuku. Dunia seolah runtuh di sekitarku, pecah berkeping-keping. Udara terasa tipis, paru-paruku sulit bernapas, seolah oksigen di ruangan itu mengering. Aku menatap Ardi lagi, memohon penjelasan yang logis, memohon ia mengatakan ini semua hanya lelucon kejam. Mas, apa ini benar? Kenapa? Mas? Ada apa ini sebenarnya? Ardi akhirnya mengangkat kepala, matanya sedikit memerah, tapi ekspresinya masih datar, tanpa penyesalan yang berarti. Maafkan aku, Lia, katanya, suaranya sangat pelan, nyaris tak terdengar, seolah takut didengar dinding. Kita sudah tidak bisa bersama lagi. Ini yang terbaik untuk semua. Terbaik untuk semua. Untuk siapa, Mas? Untukku dan putri kita? Terbaik apanya? Air mataku tumpah, deras tak terkendali, mengalir membasahi pipiku, bercampur dengan keringat dingin. Aku memeluk bayiku erat, mencium keningnya, seolah ingin melindunginya dari kenyataan pahit yang baru saja menghantam kami. Kenapa, Mas? Kenapa saat aku baru saja melahirkan bayimu? Apa salahku sampai kau tega melakukan ini? Sudah, jangan banyak bicara. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Bu Lastri memotong, menarik lengan Ardi dengan kasar, seolah takut Ardi akan goyah. Ardi sudah punya pilihan lain. Pilihan yang jauh lebih baik. Kamu tidak dibutuhkan lagi di sini. Cucu ibu akan ibu urus sendiri. Seketika, semua firasat burukku terjawab, semua potongan teka-teki yang selama ini menyiksaku kini terangkai sempurna menjadi sebuah gambar yang mengerikan. Bisikan-bisikan itu, nama Nadia, permintaan untuk kembali ke rumah orang tua, tatapan dingin Ardi, semua adalah bagian dari rencana keji ini. Aku tidak diusir. Aku dibuang, disingkirkan seperti sampah tak berguna. Dibuang setelah melahirkan darah daging mereka, setelah mengorbankan segalanya. Hatiku hancur berkeping-keping. Lebih parah dari rasa sakit fisik pasca persalinan yang baru saja kualami.
Aku tidak tahu bagaimana aku bisa bangkit dari ranjang persalinan. Bagaimana kakiku yang lemas bisa menopang tubuhku yang lunglai. Yang kuingat hanyalah tatapan hampa Ardi, wajah kejam Bulastri yang penuh kemenangan, dan suara mereka yang terus mendesakku untuk segera pergi dari ruangan itu, dari hidup mereka. Mereka bahkan tidak memberiku kesempatan untuk mencium kening putriku lebih lama, untuk merasakan kehangatan kulitnya, atau sekadar memberinya nama yang sudah kami siapkan berdua. Di depan pintu rumah sakit, sebuah taksi berwarna biru sudah menunggu. Seolah semua sudah diatur sedemikian rupa, dirancang dengan keji. Ardi membukakan pintu taksi, tapi tak ada satupun kata perpisahan darinya. Tak ada tatapan penyesalan yang berarti, apalagi sentuhan perpisahan. Ia hanya berdiri di sana, seperti patung, menyaksikan aku dan putriku diusir dari hidupnya, dari rumah yang dulu kami impikan. Aku memeluk bayiku erat, menahan isak tangis yang siap meledak dari dadaku, berjanji pada diriku sendiri dan pada putriku yang tak berdosa, bahwa ini tidak akan berakhir seperti ini. Aku akan bangkit. Demi dia, demi putri kecilku. Taksi itu melaju membelah jalanan kota yang masih diselimuti embun pagi, terasa begitu hambar dan kosong, seperti jiwaku. Aku duduk termangu di kursi belakang, memeluk erat putriku yang tertidur pulas dalam dekapan, tak menyadari badai yang baru saja menerjang hidup ibunya. Isak tangis yang mati-matian kutahan di rumah sakit kini pecah tanpa suara. Air mata membasahi jilbabku, bercampur dengan keringat dingin yang mengucur di pelipis. Setiap tarikan napas terasa perih, seolah ada serpihan kaca tajam di dalam dadaku yang baru saja terkoyak. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa takdir sekejam ini menimpaku? Saat aku baru saja melahirkan, saat jiwaku seharusnya penuh kebahagiaan dan kelegaan, justru aku dihadapkan pada kenyataan yang menghancurkan. Ponselku bergetar, menarikku dari lamunan pahit. Sebuah pesan masuk dari Ardi. Aku membukanya dengan tangan bergetar hebat, secercah harapan kecil tersisa bahwa akan ada secuil penyesalan, secuil penjelasan yang bisa meredakan badai dalam hatiku, atau setidaknya memvalidasi rasa sakit ini. Lia, maafkan aku. Aku tahu ini berat untukmu. Tapi ini keputusan yang harus diambil demi kebaikan semua. Jaga dirimu baik-baik. Hanya itu. Tanpa ada detail, tanpa alasan yang jelas, tanpa sedikit pun empati yang tulus. Kalimat-kalimat itu terasa dingin, seperti batu. Tanganku gemetar, ingin membalas, ingin memaki, ingin menjeritkan namanya dan menanyakan siapa wanita yang telah merebut suamiku, menghancurkan keluargaku. Tapi aku terlalu lelah, terlalu hancur. Lagi pula, apa gunanya? Jawaban apapun tak akan mengubah kenyataan pahit bahwa aku kini sendirian, dengan bayi yang baru lahir, tanpa arah tujuan yang jelas dan sebuah rumah untuk kembali. Taksi berhenti di depan rumah orang tuaku yang sederhana. Bapak dan ibu sudah menunggu di teras. Wajah mereka memancarkan kekhawatiran yang mendalam, juga kesedihan yang tak tertutupi. Mereka pasti sudah diberitahu oleh Ardi, atau mungkin sudah mendengar kabar burung dari tetangga yang mulutnya cepat menyebar berita. Saat aku melangkah turun dari taksi, ibu langsung memelukku erat, mendekapku seolah ingin menyatukan kembali kepingan hatiku yang tercerai-berai. Tangisnya pecah di bahuku, dan aku ikut larut dalam pelukan hangat itu, melepaskan segala beban yang kupendam. Putriku yang tadinya pulas, kini menggeliat kecil, seolah ikut merasakan kesedihan yang menyelimuti kami. Ada apa ini, nak? Bisik ibu di telingaku, suaranya parau karena menahan tangis. Kenapa Ardi tega sekali? Kenapa bisa jadi begini? Aku tak bisa menjawab, hanya bisa menggelengkan kepala, menyandarkan dahi di bahu ibu yang menua. Bapak mengelus rambutku dengan lembut, matanya memerah menahan amarah dan kesedihan. Sudah, jangan menangis lagi, nak. Kamu dan cucu bapak aman di sini. Kita akan hadapi ini bersama-sama. Kita adalah keluarga. Meski ucapan bapak menenangkan, hatiku tetap merana, dipenuhi kekosongan yang mengerikan. Aku tahu aku harus bangkit, setidaknya demi putriku yang tak berdosa. Aku harus kuat untuknya. Di rumah orang tuaku, aku mencoba memulihkan diri secara fisik. Luka persalinan memang sembuh perlahan, tapi luka di hati terasa semakin menganga, menggerogoti setiap sudut jiwaku. Setiap malam, bayangan wajah Ardi yang dingin dan kata-kata Bulastri yang menusuk terus menghantuiku, berputar-putar tanpa henti. Beberapa hari setelah kepulanganku, saat aku sedang menyusui putriku di kamar, ibu masuk dengan langkah pelan dan wajah tegang.
Tangannya memegang ponsel, seolah ada berita penting yang ingin disampaikan namun ia ragu dan takut akan reaksiku. "Lia, ibu mau bilang sesuatu," katanya pelan, duduk di tepi ranjang di sampingku. Nada suaranya penuh kehati-hatian. Aku menatapnya, ada firasat tidak enak merayapi. Firasat yang entah mengapa, terasa lebih buruk dari semua firasat sebelumnya. "Ada apa, Bu? Katakan saja." Tadi Bibi Nur telepon. Ibu memulai, suaranya sedikit bergetar, matanya menatapku dengan iba. Bibi Nur adalah tetangga lama kami, dan juga dekat dengan keluarga Ardi. Dia bilang, "Ardi sudah menikah lagi, Nak." Jantungku serasa dihantam palu godam raksasa. Meskipun aku sudah menduganya, bahkan curiga akan hal itu, mendengar konfirmasi langsung seperti ini tetap saja menyakitkan, menghancurkan harapan terakhir yang mungkin masih tersisa. Air mata kembali menggenang, lebih deras dari sebelumnya. "Siapa, Bu? Siapa wanita itu?" tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar, hanya sebuah bisikan putus asa. Ibu menghela napas berat. Matanya menatapku dengan kesedihan yang mendalam. Ia menjeda sejenak, seolah kata-kata itu begitu berat untuk diucapkan. Itu adikmu, Nak. Nadia." Dunia mendadak sunyi. Otakku seolah berhenti berfungsi. Tidak ada suara, tidak ada pikiran, hanya kekosongan yang memekakan. Nadia. Nama itu. Nama yang kucurigai saat kudengar dari Bulastri. Nama yang kubuang jauh-jauh dari pikiranku karena terlalu absurd, terlalu menjijikkan untuk menjadi kenyataan. Nadia. Adik kandungku, adik perempuanku satu-satunya. Dia yang selalu kuanggap seperti anak sendiri karena jarak usia kami yang cukup jauh. Dia yang selalu kusupport dalam segala hal, yang selalu kutraktir saat gajiku lebih, yang kuajak berdiskusi tentang impiannya. Nadia, menikah dengan suamiku, Ardi. Seketika, seluruh tubuhku terasa dingin. Darahku berdesir, bukan karena sakit fisik sisa persalinan, melainkan karena syok yang teramat sangat dan kemarahan yang membuncah, jauh melampaui batas kewarasan. Firasat-firasat itu, bisikan-bisikan dingin Bulastri, percakapan Ardi di telepon, semua kini terangkai sempurna menjadi sebuah kenyataan yang jauh lebih busuk dan keji dari yang kubayangkan. Pengkhianatan ini berasal dari dua orang terdekatku, dua pilar kepercayaanku. Suamiku, cinta pertamaku, dan adikku sendiri, darah dagingku. "Tidak mungkin, Bu," seruku, menepis bayangan mengerikan itu dengan penuh keputusasaan. Aku menggelengkan kepala berulang kali. Nadia tidak mungkin setega itu. Dia adikku. Dia tahu bagaimana aku mencintai Ardi, bagaimana kami membangun semua ini. Ibu hanya menunduk, tak berani menatapku, matanya berkaca-kaca. "Bibi Nur bilang mereka menikah di KUA, langsung setelah kamu diusir dari rumah sakit. Bahkan sekarang Nadia sudah dibawa Ardi ke rumah lamamu. Lia, mereka sudah pindah ke sana." Kata-kata ibu seperti ribuan pisau yang menusuk-nusuk hatiku secara bersamaan. Rumah kami. Rumah yang aku dan Ardi bangun dengan cinta, dengan keringat, dengan impian-impian masa depan yang begitu indah. Kini dihuni oleh Ardi dan Nadia, adikku. Mereka berdua. Mereka benar-benar melakukan ini di belakangku, secara terang-terangan, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Wajah Nadia yang selama ini ku kenal manis, senyumnya yang polos dan lugu, kini berubah menjadi topeng pengkhianatan yang paling kejam. Aku merasa mual, bukan karena sisa kehamilan, tapi karena jijik yang teramat sangat. Jijik pada mereka berdua, jijik pada kebusukan yang mereka tunjukkan, jijik pada nasibku yang seolah dipermainkan. Amarahku membuncah, jauh melampaui rasa sakit fisik apapun. Bukan lagi air mata kesedihan, melainkan bara api kemarahan yang membakar habis sisa-sisa rapuh dalam diriku. Mereka tidak hanya mengusirku, mereka juga merampas kepercayaanku, merampas kehormatanku, dan merampas adikku sendiri. Mereka telah menunjukkan padaku sisi tergelap dari kemanusiaan, sebuah pengkhianatan yang tak termaafkan, sebuah noda yang tak akan pernah terhapus. Di tengah tangis amarahku yang tertahan, aku mendekap erat putriku. Wajahnya yang damai, tak tahu apa-apa tentang kekejian ini, seolah menjadi satu-satunya alasan bagiku untuk tetap bernapas, satu-satunya sumber kekuatanku. Aku bersumpah. Sumpah di depan putriku yang polos, di depan diriku sendiri yang hancur,
di depan Tuhan yang menyaksikan. Aku akan membalas perbuatan mereka. Bukan dengan air mata, bukan dengan kemarahan yang sia-sia dan menguras energi, tapi dengan bangkit, dengan kesuksesan yang tak pernah mereka bayangkan, kesuksesan yang akan membuat mereka berlutut menyesali perbuatan mereka. Mereka akan melihatku hancur, mereka akan menertawaiku, tapi mereka akan menyaksikan aku bangkit jauh lebih tinggi dari tempat mereka pernah berdiri. Ini bukan hanya tentang balas dendam, ini tentang harga diri, tentang martabat yang telah mereka injak-injak, dan tentang masa depan putriku. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan, namun rasa sakit itu tak kunjung memudar. Setiap sudut rumah orang tuaku, sehangat apapun sambutan mereka, tetap tak bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pengkhianatan Ardi dan Nadia. Mereka seperti dua luka menganga yang terus berdarah, menggerogoti setiap sendi jiwaku. Nadia, adikku, yang dulu selalu kusayang, kulindungi, dan kubanggakan, kini menjadi bayangan paling mengerikan dalam hidupku. Aku tak habis pikir, bagaimana ia bisa menikamku dari belakang seperti ini? Apalagi dengan suamiku sendiri, pria yang telah kupercayakan seluruh hidupku. Ingatanku terus berputar, mengingat momen-momen saat aku membelikan dia hadiah ulang tahun, saat aku membantunya mengerjakan tugas kuliah hingga larut malam, saat kami tertawa bersama membicarakan masa depan yang cerah. Semua kenangan manis itu kini terasa pahit, menjijikan, dan tercemar oleh kebusukan yang tak terbayangkan. Putriku, yang kemudian kuberi nama Aisyah, menjadi satu-satunya alasanku untuk tetap bernapas, satu-satunya cahaya di tengah kegelapan yang menelanku. Wajah mungilnya yang polos, tangisan lirihnya yang menyayat hati, dan senyum kecilnya yang kadang muncul saat ia tidur pulas, adalah pemicu semangatku, pengingat bahwa aku harus terus berjuang. Aku memandangnya dengan air mata menggenang. Maafkan ibu, nak. Ibu harus kuat demi kamu. Ibu tidak akan membiarkanmu tumbuh tanpa harga diri. Ibu akan menunjukkan padamu bahwa ibu bisa bangkit. Aku berjanji pada diriku sendiri, di hadapan putriku yang tak berdosa, bahwa aku tidak akan membiarkan Aisyah melihat ibunya terpuruk dalam kesedihan dan keputusasaan. Dukungan tulus dari bapak dan ibu sangat berarti, melebihi apapun. Mereka tidak pernah berhenti menemaniku, mendengarkan keluh kesahku tanpa menghakimi, dan memotivasiku dengan kata-kata penuh kekuatan. Mereka tahu aku hancur, terpukul begitu dalam, tapi mereka juga melihat api yang kini berkobar di mataku, api kemarahan yang bertransformasi menjadi tekad. Kamu kuat, nak, kata bapak suatu pagi, saat aku sedang menyusui Aisyah. Jangan biarkan mereka melihatmu menyerah. Balas mereka dengan kesuksesanmu. Itu akan jauh lebih menyakitkan bagi mereka daripada air mata atau sumpah serapahmu. Kata-kata bapak bagai bensin menyiram api kemarahanku, mengubahnya menjadi tekad baja yang tak tergoyahkan. Aku tidak punya apa-apa lagi selain harga diri yang hancur, sebuah hati yang terluka, dan semangat yang membara untuk putriku. Aku harus bangkit. Tapi bagaimana? Aku hanya seorang ibu baru dengan bayi, tubuh masih dalam masa pemulihan, dan modal pun sangat minim. Suatu malam, saat Aisyah sudah pulas di sampingku, bernapas teratur, aku mengambil buku catatan lamaku yang sudah lusuh. Di dalamnya, tertera berbagai ide bisnis yang pernah kami diskusikan dulu dengan Ardi, penuh harapan dan rencana indah. Salah satu yang paling menonjol dan terasa paling realistis adalah bisnis kontrakan. Dulu, kami pernah bermimpi memiliki kontrakan sendiri, sebuah aset pasif yang menjanjikan. Ardi pernah bekerja di perusahaan kontraktor, jadi ia paham sedikit tentang seluk-beluknya. Dulu itu hanya sebatas obrolan dan hayalan. Tapi sekarang, ide itu terasa paling masuk akal, paling mungkin untuk diwujudkan dengan keterbatasan yang kumiliki. Aku mulai menghitung dengan cermat. Aku punya sedikit tabungan dari online shop kerajinan tangan yang sudah lama kutekuni, ditambah dengan sedikit perhiasan peninggalan nenek dari ibu yang akhirnya kuputuskan untuk kujual. Totalnya tidak banyak, tapi mungkin cukup untuk membeli sebidang tanah kecil di daerah pinggir kota yang harganya masih terjangkau. Aku mulai mencari informasi secara intens, bertanya pada kenalan bapak yang bekerja di bidang properti, menjelajahi internet untuk mencari tahu cara mengurus perizinan, standar biaya pembangunan per meter persegi, hingga membandingkan harga bahan bangunan termurah namun berkualitas. Setiap malam, saat Aisyah sudah tidur, aku begadang. Kepalaku seringkali pusing karena kurang tidur. Mataku lelah dan berair karena terus-menerus menatap layar laptop. Tapi aku terus memelototi data, angka,
dan informasi. Aku mempelajari seluk-beluk bisnis properti, mulai dari hukum pertanahan, perizinan izin mendirikan bangunan, IMB, potensi kenaikan nilai properti, hingga strategi pemasaran untuk menarik penyewa. Aku bahkan mulai mencari tahu tentang lokasi-lokasi potensial, membandingkan harga tanah, dan memperkirakan potensi sewa bulanan. Aku tahu ini gila, sebuah langkah besar bagi wanita sepertiku. Aku tahu ini mungkin tak akan berhasil. Tapi aku harus mencoba. Demi Aisyah, aku tidak akan pernah menyerah. Ini ada sedikit uang hasil simpanan ibu, kata ibu suatu sore, tangannya yang keriput menyerahkan amplop berisi beberapa juta rupiah. Gunakan ini untuk modalmu. Jangan khawatirkan ibu dan bapak. Kami masih ada pensiunan dan hasil kebun seadanya. Yang penting kamu bisa memulai mimpimu. Aku menangis terharu, memeluk ibu erat. Betapa beruntungnya aku memiliki orang tua seperti mereka, yang selalu menjadi pelabuhan terakhirku, yang tak pernah lelah mendukungku. Dukungan moral dan material mereka menjadi vitamin terbaik bagiku, memberiku kekuatan untuk terus melangkah. Bersama bapak, aku mulai menyurvei lokasi. Kami berkeliling ke daerah pinggiran kota yang sedang berkembang pesat, mencari tanah yang strategis namun harganya masih terjangkau bagi kantongku. Kami berjalan kaki berjam-jam di bawah terik matahari yang menyengat, terkadang menembus ganggang sempit dan jalanan becek yang belum tersentuh pembangunan, menanyakan harga dan kondisi tanah kepada warga sekitar. Akhirnya, setelah pencarian yang melelahkan, kami menemukan sebidang tanah kecil, sekitar 100 meter persegi, di daerah yang cukup strategis dekat kawasan industri baru. Harganya lumayan, tapi masih dalam jangkauanku jika digabungkan dengan tabungan pribadiku dan bantuan orang tua. Aku membayangkan bangunan sederhana dengan 4 pintu kamar kontrakan di atasnya. Kecil? Mungkin sangat kecil jika dibandingkan dengan impian besar orang lain. Tapi ini adalah awal. Ini adalah langkah pertamaku untuk bangkit. Proses jual beli tanah tidaklah mudah. Aku harus mengurus banyak dokumen birokrasi, bolak-balik ke kantor desa, kecamatan, hingga notaris, seringkali sambil menggendong Aisyah yang masih bayi. Pernah aku dilecehkan secara verbal, diremehkan oleh beberapa oknum karena terlihat seperti wanita tanpa suami yang membawa bayi, mencoba mengurus properti. Ngapain ibu-ibu begini ngurusin tanah? Emang ada duitnya? Atau, suaminya mana? Bu, kok sendirian? Sindir mereka. Tapi setiap kali itu terjadi, bayangan wajah Ardi dan Nadia kembali muncul di benakku, memicu api dalam diriku. Mereka tidak akan melihatku menyerah. Tidak akan. Dengan tanah di tangan, langkah selanjutnya yang lebih menantang adalah pembangunan. Aku tidak punya cukup uang untuk menyewa kontraktor besar yang mahal. Jadi, aku memutuskan untuk mengurusnya sendiri. Menjadi mandor untuk proyek kecilku ini. Aku mencari tukang bangunan yang mau dibayar harian, membandingkan harga material dari berbagai toko bangunan, bahkan ikut turun tangan membantu mengangkat bata jika tenagaku masih memungkinkan, setelah memastikan Aisyah dalam keadaan aman bersama ibu atau bapak. Waktuku terbagi antara mengurus Aisyah, yang kini mulai aktif merangkak dan membutuhkan perhatian ekstra, dan mengawasi pembangunan. Aku belajar membedakan jenis semen terbaik, memilih kualitas pasir dan batu yang sesuai, hingga cara memasang keramik agar rapi dan tidak mudah pecah. Aku seperti seorang kuli bangunan berhati ibu, dengan tekad sekuat baja yang tak tergoyahkan. Aku ingat betul, suatu sore, tanganku penuh lumpur semen, wajahku kusam karena debu dan keringat, sementara Aisyah tertidur pulas dalam gendongan ibu di teras bangunan yang belum jadi. Aku menatap pondasi yang sudah berdiri kokoh, kerangka bangunan yang mulai terlihat bentuknya. Ini adalah awal. Ini adalah simbol nyata bahwa dari puing-puing kehancuran, aku akan membangun kembali hidupku, jauh lebih kokoh, lebih kuat, dan lebih tinggi dari sebelumnya. Ini bukan hanya sebuah bangunan kontrakan, ini adalah fondasi masa depan Aisyah dan diriku. Pembangunan 4 pintu kontrakan pertamaku adalah ujian fisik dan mental yang teramat berat. Sebuah medan perang pribadi yang harus ku menangkan. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik dan menyengat, setelah memastikan Aisyah minum ASI hingga kenyang dan nyaman dalam pelukan ibu, aku akan bergegas ke lokasi proyek. Aku bukan hanya mengawasi para tukang, tapi benar-benar terjun langsung. Tanganku kasar dan pecah-pecah karena sering memegang alat-alat berat. Kuku-kukuku menghitam oleh tanah, debu semen, dan karat besi. Wajahku tak lagi mulus, seringkali kotor oleh debu dan keringat, rambutku seringkali kusut tak terurus.
Aku belajar banyak hal yang tak pernah kubayangkan sebelumnya akan kukuasai. Membedakan jenis kayu untuk kusen, menghitung kebutuhan bata dan genteng dengan tepat, bahkan tawar-menawar harga material dengan para supplier yang terkadang meremehkanku karena aku seorang wanita. Bu, sendirian saja? Suaminya mana? Kok tidak ikut bantu? Pertanyaan itu sering kudengar dari tukang bangunan atau penjual material. Tidak takut kotor, Bu? Aku hanya akan tersenyum tipis atau mengalihkan pembicaraan dengan sigap, tidak ingin membiarkan rasa iba atau tatapan merendahkan itu melemahkan semangatku sedikit pun. Bagi mereka, mungkin aku hanya seorang wanita hamil yang baru melahirkan dan kini mencoba proyek gila yang jauh dari ranah kaum perempuan. Tapi bagi diriku, ini adalah perjuangan hidup mati, sebuah pertempuran untuk membuktikan harga diri. Tantangan terbesar bukan hanya dari pekerjaan fisik yang menguras tenaga, tetapi juga dari bisik-bisik tetangga yang begitu cepat menyebar. Kabar pengusiranku dari rumah sakit dan pernikahan Ardi dengan Nadia, adikku sendiri, menyebar dengan kecepatan kilat seperti api di rerumputan kering. Aku tahu, banyak sekali mata yang mengawasiku, banyak mulut yang membicarakanku di belakang. Aku mendengar cemooh, kasak-kusuk, dan tatapan penuh rasa ingin tahu bercampur ejekan yang mengiringi setiap langkahku, seolah aku adalah tontonan gratis bagi mereka. Kasihan ya si Lia, sudah hamil besar malah diusir. Sudah begitu, ternyata suaminya sama adiknya sendiri. Bisik-bisik itu sampai ke telingaku saat aku belanja di warung dekat rumah, di antara tumpukan sayuran dan jajanan. Iya, dasar tidak tahu diri itu si Nadia. Kakak kandung sendiri ditikung. Bagaimana ya perasaannya Lia? Sahut yang lain, suaranya sengaja dikeraskan seolah ingin aku mendengar. Awalnya, bisikan-bisikan itu terasa begitu menyakitkan, menusuk-nusuk hati yang masih luluh lantak. Aku seringkali menangis diam-diam di malam hari, memeluk Aisyah erat, membenamkan wajahku di bantal agar isak tangisku tak terdengar, merasa malu dan terhina. Tubuhku terasa remuk, bukan hanya karena lelah fisik, tapi karena beban mental yang begitu berat. Tapi lama-kelamaan, seiring waktu, rasa sakit itu perlahan berubah menjadi amarah yang dingin dan mengendap. Cemoohan mereka justru mengeras tekadku, membentuknya menjadi baja yang tak bisa dihancurkan. Biarkan mereka bicara, biarkan mereka mencemooh, pikirku. Suatu hari, mereka akan melihat. Mereka akan menyaksikan bagaimana aku, yang mereka anggap menyedihkan dan terbuang, akan bangkit dan berdiri lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Bahkan ada satu insiden yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku, sebuah pemicu besar yang semakin membakar semangatku. Suatu sore, saat aku sedang mengawasi tukang memasang kusen pintu di kontrakan yang nyaris rampung, sebuah mobil hitam mewah berhenti tidak jauh dari lokasi proyek yang masih berantakan. Jendela mobil terbuka perlahan, menampakkan wajah Bu Lastri yang angkuh dan Nadia, adikku, yang duduk di kursi penumpang depan dengan senyum mencemooh yang begitu menjijikkan. Ardi juga ada, di kursi kemudi, tapi ia hanya menunduk, seperti biasa, seolah ia adalah bayangan yang tak punya suara. Wah, rajin sekali ya, Lia, kata Bu Lastri dengan nada mengejek yang disengaja. Suaranya sengaja dikeraskan agar didengar oleh tukang-tukang bangunan di sekitarku. Sibuk membangun sarang baru. Rupanya, sebaiknya fokus saja mengurus anak, tidak usah sok-sokan jadi juragan kontrakan. Nanti rugi besar, malah merepotkan orang tua yang sudah tua renta. Nadia menambahkan dengan nada merendahkan dan suara yang dibuat-buat manis. Iya, Mbak Lia. Lebih baik di rumah saja, jadi ibu rumah tangga yang baik. Kan kasihan Aisyah masih kecil, butuh perhatian penuh dari ibunya. Jangan sampai telantar. Senyumnya keji, penuh kemenangan dan ejekan, seolah mengejek setiap tetes keringatku. Darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Nadiku berdenyut kencang. Ingin rasanya aku melempar batu bata yang ada di tanganku ke arah mereka, atau sekadar berteriak meluapkan semua kemarahan dan sakit hati. Tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin memberikan mereka kepuasan melihatku marah dan tersakiti. Aku hanya membalas tatapan mereka dengan pandangan dingin dan tajam, tanpa ekspresi. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku hanya berbalik, mengambil sekop, dan mulai mengaduk semen lagi, melanjutkan pekerjaanku seolah mereka tak ada di sana, seolah kata-kata busuk mereka hanya angin lalu. Tindakanku lebih dari 1000 kata, sebuah pernyataan diam yang kuat. Aku ingin mereka tahu, kata-kata busuk mereka tidak mempan lagi. Aku sudah kebal. Melihat reaksiku yang datar,
Bu Lastri mendengus kesal. Ia membunyikan klakson beberapa kali dengan keras. Lalu mobil itu akhirnya berlalu, meninggalkan kepulan debu yang beterbangan. Namun, kejadian itu justru memicu sesuatu yang lebih dalam diriku. Mereka ingin melihatku jatuh? Mereka ingin melihatku menyerah? Tidak akan. Aku bersumpah. Aku akan menjadikan setiap hinaan, setiap cemoohan, setiap tatapan merendahkan itu sebagai pupuk untuk pertumbuhanku, bahan bakar yang akan mendorongku maju lebih jauh. Aku semakin giat bekerja. Setiap detail konstruksi, aku perhatikan dengan teliti. Setiap rupiah yang kukeluarkan, kuhitung dengan cermat, memastikan tidak ada pemborosan. Aku belajar dari setiap kesalahan kecil, menjadikan pengalaman itu sebagai guru terbaik. Aku makan seadanya, tidur hanya beberapa jam sehari, tapi semangatku tak pernah padam. Akhirnya, setelah berbulan-bulan perjuangan yang tak kenal lelah, keringat, dan air mata, 4 pintu kontrakan pertamaku selesai dibangun. Bangunan sederhana, catnya masih baru, dengan desain minimalis namun fungsional, tapi bagiku itu adalah istana, lebih megah dari bangunan mewah manapun. Itu adalah bukti pertama dari tekadku yang tak tergoyahkan, bukti bahwa aku mampu. Saat proses pencarian penyewa, aku memasang spanduk kecil di depan kontrakan. Tak butuh waktu lama, kontrakan itu langsung terisi penuh. Lokasinya yang dekat dengan kawasan industri dan akses transportasi umum menjadi daya tarik utama. Uang sewa pertama yang kudapatkan terasa seperti kucuran air surga, membasahi jiwaku yang kering. Aku memegang lembaran uang itu, air mata haru menetes di pipiku, bukan lagi air mata kesedihan, melainkan kelegaan dan harapan. Ini bukan hanya uang, ini adalah harapan. Harapan bahwa aku bisa, bahwa aku mampu, bahwa masa depan Aisyah akan cerah. Aku memeluk Aisyah yang masih tidur di pangkuanku. Lihat, nak, ini hasil kerja keras ibu. Ini baru awal. Kita akan punya lebih banyak lagi, nak. Kita akan tunjukkan pada mereka siapa Lia sebenarnya. Siapa kita? Tekadku semakin mengeras, sekuat pondasi bangunan yang baru saja kudirikan. Aku tahu, jalan masih panjang dan penuh rintangan, tapi aku sudah mengambil langkah pertama. Dan langkah ini akan membawaku menuju kemenangan yang sesungguhnya. 4 pintu kontrakan pertama itu menjadi mercusuar harapanku. Aliran uang sewa yang stabil, meski tidak besar, adalah bukti nyata bahwa aku bisa mandiri. Setiap rupiah yang terkumpul bukan hanya angka, melainkan energi baru yang memompa semangatku. Aku tidak menghabiskan uang itu untuk bersenang-senang. Setiap sennya aku sisihkan, aku tabung, dan aku putar kembali. Aku belajar banyak dari bapak, yang meskipun pensiunan, sangat cermat dalam mengelola keuangan keluarga. Beliau mengajariku prinsip sederhana. Uang yang didapat, harus menghasilkan uang lagi. Aisyah tumbuh semakin besar, ceria, dan aktif. Dia adalah sumber kekuatanku yang tak pernah habis. Setiap kali aku merasa lelah atau ingin menyerah, melihat senyum polosnya cukup untuk membakar kembali semangatku. Dia butuh masa depan yang cerah, dan aku, ibunya, adalah satu-satunya harapan baginya. Namun, pertumbuhan Aisyah juga berarti pengeluaran yang bertambah. Popok, susu formula, meski sebisa mungkin kuprioritaskan ASI, pakaian, dan kini kebutuhan akan mainan atau makanan pendamping ASI. Aku harus lebih giat lagi. Maka, aku mulai mencari peluang ekspansi. Tujuanku jelas, memiliki lebih banyak pintu kontrakan. Aku mengincar sebidang tanah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dari kontrakan pertama, masih di area pinggiran kota yang sedang berkembang. Tanah itu sedikit lebih besar, sekitar 150 meter persegi, yang kuperkirakan bisa kubangun 6 hingga 8 pintu kontrakan. Harganya tentu lebih tinggi dari yang pertama. Untuk itu, aku harus berkorban lebih banyak lagi. Aku mengurangi pengeluaran pribadi hingga nyaris nol. Pakaian baru, barang-barang tidak penting, bahkan sekadar me time untuk diriku sendiri, semua kusingkirkan. Tidurku semakin sedikit, seringkali hanya 3-4 jam per malam. Aku menghabiskan waktu luang, setelah Aisyah tidur dan pekerjaan online shopku selesai, untuk belajar lebih banyak tentang investasi properti, mencari tahu tren pasar, dan mempelajari cara mengelola keuangan proyek yang lebih besar. Lia, kamu jangan terlalu memaksakan diri, ibu sering berkata dengan cemas, melihat kantung mataku yang semakin menghitam. Kesehatanmu juga penting. Aku hanya tersenyum.
Tidak apa-apa, Bu. Saya tidak mau Aisyah kekurangan. Saya tidak mau dia merasakan apa yang saya rasakan sekarang. Mendapatkan modal untuk ekspansi kedua ini jauh lebih menantang. Tabunganku belum cukup untuk membeli tanah dan membangun 6 pintu sekaligus. Aku mempertimbangkan untuk mengajukan pinjaman bank. Itu adalah keputusan besar dan berisiko, tapi aku nekat. Aku mempersiapkan proposal dengan matang, menghitung proyeksi pendapatan, dan meyakinkan pihak bank bahwa aku punya potensi. Ada keraguan dari pihak bank, melihatku sebagai wanita muda yang baru saja menghadapi perceraian dan mengurus bayi sendirian. Anda yakin bisa mengelola ini, Bu Lia? Ini pinjaman yang tidak sedikit. Tanya seorang pegawai bank dengan nada ragu. Aku menatapnya lurus-lurus. Saya yakin, Pak. Saya punya tekad. Dan saya punya anak yang harus saya perjuangkan. Nada suaraku mantap, penuh keyakinan. Mungkin keteguhan di matakulah yang akhirnya membuat mereka luluh. Pinjaman itu akhirnya disetujui. Dengan modal di tangan, aku segera memulai pembangunan tahap kedua. Kali ini skalanya lebih besar. Aku menyewa lebih banyak tukang, membeli material dalam jumlah yang lebih besar, dan bahkan mencoba bernegosiasi langsung dengan pabrik untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Aku tetap menjadi mandor utama, mengawasi setiap pekerjaan, memastikan kualitasnya terjaga. Aisyah sering kubawa ke lokasi proyek saat dia sudah bisa duduk, dia kubiarkan bermain di sudut yang aman sambil sesekali kuawasi. Debu dan bising pekerjaan menjadi lagu pengantar tidurnya. Cemoohan dari orang sekitar tidak berhenti, bahkan mungkin bertambah. Beberapa orang yang melihatku menggendong bayi sambil mengawasi tukang bangunan, menggelengkan kepala. Lihat, kasihan bayinya diajak panas-panasan terus, kudengar suatu kali. Tapi kali ini, aku tidak lagi menangis. Aku hanya menulikan telinga. Setiap cemoohan itu seperti batu bata yang dilemparkan ke arahku, namun justru kubangun menjadi dinding pertahananku. Aku fokus pada tujuanku. Suatu hari, saat aku sedang mengawasi pengecoran, Ardi dan Nadia melintas lagi dengan mobil mereka. Kali ini mereka tidak berhenti, hanya melambatkan laju mobil sejenak. Aku bisa melihat tatapan terkejut dari Bu Lastri yang duduk di samping Nadia. Mereka pasti tidak menyangka aku bisa membangun kontrakan lagi, bahkan dengan skala yang lebih besar. Aku menatap mobil mereka yang melaju pergi, senyum tipis terukir di bibirku. Senyum itu bukan senyum kemenangan yang keji, melainkan senyum puas dari seseorang yang telah membuktikan dirinya mampu. Pembangunan 6 pintu kontrakan keduaku akan segera selesai. Ini adalah langkah besar. Ini adalah bukti bahwa pengorbanan yang tak terlihat ini, tetesan keringat, air mata, dan jam-jam kurang tidur, semuanya berharga. Aku semakin mendekati tujuanku, membalas mereka dengan kesuksesan yang tak pernah mereka bayangkan. 6 pintu kontrakan kedua yang kubangun selesai tepat waktu, bahkan lebih cepat dari perkiraanku berkat efisiensi yang ketat dalam pengelolaan material dan koordinasi dengan para tukang. Senyum yang tulus mengembang di bibirku saat melihat semua unit terisi penuh hanya dalam hitungan minggu setelah dibuka. Lokasinya yang strategis, ditambah dengan kualitas bangunan yang kubangun dengan tangan dan pengawasan ketat, membuatnya sangat diminati oleh para pekerja pabrik dan keluarga muda yang mencari tempat tinggal terjangkau namun nyaman. Aliran uang sewa bulanan kini jauh lebih stabil dan berlipat ganda, memungkinkan aku untuk mulai bernapas lega, setidaknya secara finansial. Aisyah kini berusia 2 tahun. Dia adalah gadis kecil yang semakin ceria, cerdas, dan aktif, dengan tawa renyah yang mampu menghapus segala kepenatanku. Setiap tawa riangnya, setiap langkah kecilnya yang lincah saat belajar berjalan atau berlari, adalah kebahagiaan tak terkira bagiku, sebuah energi positif yang tak pernah habis. Aku bisa membelikannya mainan yang ia inginkan, memberinya nutrisi terbaik agar tumbuh sehat, dan menyekolahkannya di daycare berkualitas agar ia bisa bersosialisasi dan belajar hal-hal baru. Membayar uang sekolahnya dengan uang hasil keringatku sendiri adalah kebanggaan yang tak ternilai. Sebuah pencapaian yang membuktikan bahwa aku mampu memberikan yang terbaik untuknya. Dia takkan pernah kekurangan. Meskipun kesibukanku dalam mengelola 10 pintu kontrakan dan terus menjalankan bisnis online shop kerajinan tangan tetap tinggi, aku selalu menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan Aisyah. Membacakan dongeng sebelum tidur, bermain di taman kota, atau sekadar mengobrol tentang hal-hal kecil yang ia temui di daycare. Aku tak mau ia merasa kurang kasih sayang, apalagi karena tidak memiliki sosok ayah di sisinya. Aku harus menjadi segalanya untuknya.
Sosok ibu dan juga figur yang bisa ia andalkan. Penghasilan dari 10 pintu kontrakan, 4 pintu dari tahap pertama, 6 pintu dari tahap kedua, dan online shop kerajinan tangan memungkinkan aku untuk mulai berinvestasi lebih besar lagi. Aku tidak mau berhenti hanya sampai di sini. Tujuanku bukan sekadar punya beberapa pintu kontrakan, tapi menjadi pemilik properti yang sukses, jauh melampaui mimpi terliarku dulu saat masih berstatus sebagai istri Ardi. Aku mulai menabung lebih agresif, menyisihkan sebagian besar pendapatan untuk membeli tanah lagi. Kali ini, targetku adalah tanah yang lebih besar, di lokasi yang lebih ramai dan potensial, mungkin bisa kubangun Oktober 15 pintu sekaligus. Aku ingin menjadi pemain besar di bisnis ini. Di tengah kesibukan itu, aku tidak pernah lupa dengan kejadian di rumah sakit. Luka pengkhianatan itu takkan pernah sembuh total. Hanya tertutup oleh tekad yang membaja dan kesibukan yang mengalihkan. Sesekali, ibu akan datang dengan kabar terbaru dari tetangga tentang kehidupan Ardi dan Nadia. Mereka bilang Ardi dan Nadia sering bertengkar. Nadia ternyata bukan tipe wanita yang bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Jauh berbeda denganku yang telaten dan mandiri. Ia sering menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Dan Bu Lastri sering mengeluh karena harus mengurus semua pekerjaan rumah sendiri. Bahkan mengeluh tentang borosnya Nadia. Ardi juga kabarnya tidak sebahagia dulu. Wajahnya sering terlihat murung, lesu, dan beban hidup terlihat jelas di pundaknya. Karma itu ada. Nak, bisik ibu suatu hari, mengelus rambutku dengan sayang. Mereka akan menuai apa yang mereka tanam. Kamu tidak perlu memikirkan mereka lagi. Aku hanya tersenyum tipis. Anehnya, aku tidak lagi merasakan kepuasan yang keji mendengar kabar buruk mereka. Rasa sakit akibat pengkhianatan itu memang masih ada, bersemayam di sudut hatiku, tapi kini bercampur dengan rasa acuh tak acuh dan sebuah kelegaan. Mereka sudah tidak penting lagi dalam hidupku. Mereka hanyalah masa lalu yang buruk. Fokusku sekarang hanya pada Aisyah dan masa depanku yang cerah. Namun, suatu sore, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Aku sedang berada di lokasi tanah baru yang sedang kuincar, berdiskusi dengan maklar tanah tentang harga dan potensi pembangunan. Tiba-tiba, sebuah motor metik tua berhenti tidak jauh dari kami. Seorang pria turun dari motor itu. Mataku membelalak, terkejut. Itu Ardi. Ia terlihat jauh lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Rambutnya sedikit acak-acakan, dan matanya cekung, seperti orang yang kurang tidur bertahun-tahun. Wajahnya lesu, tampak tak terurus. Jauh berbeda dengan Ardi yang dulu ku kenal, yang selalu rapi dan bersemangat. Ia menatapku dengan sorot mata terkejut, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia pasti tidak menyangka aku bisa berdiri di sana, seorang diri, sedang bernegosiasi untuk tanah yang cukup luas, dengan wajah yang kini memancarkan aura kepercayaan diri. "Lia, kamu, apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya. Suaranya parau, dipenuhi keterkejutan. Aku menatapnya datar, tanpa emosi yang berarti. Hatiku sudah kebal. "Urusanmu apa?" balasku singkat, nada suaraku dingin, tanpa basa-basi. Ardi mendekat beberapa langkah, ada nada penyesalan yang samar di matanya, sebuah kilasan emosi yang cepat menghilang. Aku tidak menyangka kamu bisa sampai sejauh ini. Dengan semua yang sudah terjadi. Memangnya kenapa? Kau kira aku akan merana setelah kau buang? Kau kira aku akan mati tanpa kalian? Tanyaku dingin. Hatiku bergemuruh tapi aku berusaha keras menahannya agar tidak terlihat. Kau buang aku dan bayimu saat aku masih lemah. Mas, lalu kau ingin melihatku bagaimana? Terpuruk? Memohon belas kasihan? Ia menggeleng, menundukkan pandangannya. Tidak, Lia, bukan begitu maksudku. Aku hanya tidak menyangka kamu bisa sekuat ini. Bisa melakukan semua ini sendirian. Kuat atau tidak, itu bukan urusanmu lagi. Potongku tegas, memalingkan wajah. Hidupku, masa depanku, sepenuhnya di tanganku sekarang. Ardi terdiam. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu lagi. Ada keraguan di sorot matanya, seolah ia ingin menjelaskan sesuatu. Namun maklar tanah sudah memanggilku untuk melanjutkan diskusi. Aku berbalik, mengabaikannya sepenuhnya, dan fokus pada maklar, melanjutkan negosiasi harga dengan profesional. Aku tidak ingin lagi berinteraksi dengan bayangan masa lalu yang hanya akan mengotori hari-hariku yang sudah mulai cerah. Pertemuan singkat itu,
Meskipun tidak berarti apa-apa bagiku secara emosional, adalah pengingat. Pengingat bahwa aku telah melangkah sangat jauh. Jauh dari jurang keputusasaan. Aku bukan lagi wanita rapuh yang diusir begitu saja. Aku adalah Lia yang kuat, mandiri, dan bertekad baja. Seorang ibu yang berjuang demi masa depan putrinya. Pilar baru dalam hidupku sudah berdiri kokoh, tak tergoyahkan. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Aku akan terus membangun, setinggi mungkin, agar mereka bisa melihatku dari bawah, dengan penyesalan yang tak berujung, menyaksikan kesuksesanku yang gemilang. Tahun-tahun berikutnya adalah masa-masa pertumbuhan pesat yang tak terbayangkan sebelumnya. Setelah sukses besar dengan 10 pintu kontrakan pertamaku, aku tidak berhenti. Setiap rupiah yang kudapat dari aliran sewa kontrakan dan keuntungan dari online shop kerajinan tangan, kuputarkan lagi untuk membeli tanah dan membangun unit-unit baru. Aku tidak lelah belajar. Aku aktif mengikuti seminar properti, membaca puluhan buku investasi, dan tak sungkan menjalin relasi dengan para pengembang serta investor yang lebih berpengalaman. Dari 4 pintu, kemudian 10, lalu 20, hingga akhirnya, impian yang dulu terasa mustahil dan hanya sebatas hayalan kini terwujud nyata di depan mata. Aku memiliki 50 pintu kontrakan yang tersebar di berbagai lokasi strategis. Penyebarannya tidak hanya di satu lokasi. Aku memiliki beberapa klaster kontrakan di berbagai sudut kota, yang kini sudah berkembang pesat menjadi pusat industri dan permukiman padat. Aku bahkan sudah punya tim manajemen kecil yang solid, yang membantuku mengelola semua properti, mulai dari pemasaran, penagihan sewa, hingga perawatan dan perbaikan. Dulu, aku adalah wanita yang diusir tanpa apa-apa, tanpa daya, dengan seorang bayi di pelukan. Kini, aku adalah Lia, seorang pengusaha properti yang sukses dan disegani, dengan aset yang terus berkembang pesat. Namaku mulai dikenal di kalangan pebisnis properti kecil hingga menengah, dan bahkan beberapa pengembang besar mulai melirikku untuk kerjasama. Aisyah, putriku, kini tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik, ceria, dan sangat pintar. Dia kini berusia 8 tahun, duduk di bangku sekolah dasar, dan tak jarang menjadi juara kelas. Aku bisa memberikan yang terbaik untuknya. Pendidikan berkualitas di sekolah swasta terbaik, fasilitas lengkap, dan waktu yang cukup untuk bermain dan belajar. Kami kini tinggal di rumah yang jauh lebih nyaman dan layak. Sebuah rumah yang kubangun dengan tetesan keringat dan air mata, hasil dari kerja kerasku yang tak kenal lelah. Setiap pagi, saat mengantar Aisyah ke sekolah dengan mobil pribadi yang baru kubeli, aku selalu tersenyum. Senyum itu bukan hanya sekadar ekspresi kebahagiaan, melainkan sebuah simbol kemenangan manis bagiku dan Aisyah. Sebuah bukti nyata bahwa kami berhasil melewati badai terhebat dalam hidup kami. Namun, di puncak kesuksesan ini, takdir seolah ingin mempertemukan aku dengan masa lalu yang kelam. Seolah ada benang tak terlihat yang menarikku kembali. Suatu sore, saat aku sedang meninjau salah satu properti baru, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu mengangkatnya. Biasanya aku tidak pernah mengangkat nomor asing. Tapi entah mengapa, kali ini ada dorongan kuat, sebuah firasat aneh, seolah ada sesuatu yang penting yang harus kusimak. Halo, dengan Ibu Lia? Suara seorang wanita terdengar di seberang sana. Suaranya sedikit ragu dan penuh kehati-hatian. Aku tidak mengenalnya. Iya, saya sendiri. Maaf, ini dengan siapa dan ada perlu apa ya? Tanyaku, nadaku tetap profesional. Saya Rina, tetangga lama Ibu Ardi. Suaranya terdengar semakin ragu, seolah takut dengan reaksiku. Jantungku berdesir. Bu Lastri? Aku sudah lama sekali tidak mendengar kabar tentang mereka. Nyaris melupakannya. Maaf mengganggu, Bu. Saya ingin memberitahu sesuatu. Ini tentang Ibu Lastri. Jantungku yang tadinya tenang kini berdegup sedikit lebih cepat. Bu Lastri? Ada apa dengan Bu Lastri? Tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku tetap datar. Beliau sakit keras, Bu. Sudah beberapa bulan ini terbaring di rumah sakit dan butuh perawatan intensif. Suara Rina terdengar sedih dan prihatin. Kondisinya semakin parah. Dokter sudah angkat tangan. Ardi dan Nadia sepertinya sudah kewalahan mengurusinya. Mereka bahkan sudah menjual banyak barang berharga. Aku terdiam. Sakit keras? Ada sedikit rasa terkejut. Namun anehnya, tidak ada rasa senang atau simpati yang berlebihan seperti yang mungkin orang bayangkan. Perasaanku sudah terlalu mati rasa terhadap mereka. Aku sudah terlalu jauh.
Terlalu banyak membangun tembok pelindung di hatiku. Lalu, kenapa ibu menghubungi saya? Saya rasa saya tidak ada urusan lagi dengan mereka. Ardi dan Nadia, mereka sudah tidak punya uang lagi, Bu. Semua habis untuk biaya pengobatan Bu Lastri yang sangat mahal dan gaya hidup Nadia yang boros, yang katanya tidak bisa diatur. Jelas Rina, kini suaranya terdengar lebih jelas, mungkin karena ia tahu aku mendengarkan. Rumah yang dulu kalian tempati juga sudah digadaikan, bahkan nyaris disita bank. Sekarang mereka tinggal di kontrakan sempit yang kumuh. Ardi juga sudah tidak punya pekerjaan tetap, dia di PHK. Sebuah senyum tipis, pahit, terukir di bibirku. Karma. Bisikan ibu dulu memang benar, dan kini terbukti. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Dan mereka ingin saya melakukan apa? Tanyaku dingin. Tanpa basa-basi. Mereka sebenarnya ingin meminta bantuan ibu, kata Rina dengan suara yang semakin pelan dan ragu, seolah ia sendiri malu menyampaikannya. Ardi sendiri yang meminta saya menghubungi ibu. Dia bilang, hanya ibu yang bisa menolong mereka sekarang. Hanya ibu yang bisa membantu ibunya. Permintaan bantuan? Dari Ardi, pria yang membuangku saat aku paling rapuh. Saat aku baru saja melahirkan darah dagingnya, pria yang memilih adik kandungku sendiri daripada aku, darahku mendidih. Bukan lagi karena marah yang meluap-luap, tapi karena rasa tidak percaya dan jijik yang mendalam. Aku sudah melewati masa-masa tersulit dalam hidupku sendirian, tanpa mereka, bahkan setelah mereka mencoba menghancurkanku. Dan kini, saat mereka terpuruk, mereka mencariku, seolah-olah aku adalah bank atau tabungan darurat mereka. Saya rasa saya tidak bisa membantu, Bu Rina. Jawabku tegas, suaraku mantap, tanpa keraguan sedikitpun. Saya tidak punya kewajiban apapun lagi dengan mereka. Ikatan kami sudah putus saat mereka mengusir saya dan menikam saya dari belakang. Tapi, Bu Lia, bagaimanapun juga, Bu Lastri itu pernah menjadi ibu mertua ibu, dia yang melahirkan Ardi. Dan Nadia, dia adik kandung ibu sendiri, darah daging ibu. Rina mencoba membujuk. Nada suaranya penuh harap. Mereka sudah memutuskan hubungan itu saat mereka mengusir saya, saat mereka menelantarkan bayi saya, dan saat mereka bersekongkol menghancurkan hidup saya. Potongku cepat, suaraku mengeras, tapi tetap terkontrol. Tidak ada lagi ikatan yang tersisa antara kami. Tolong sampaikan pada mereka, saya sudah bahagia dengan hidup saya sekarang. Dan saya tidak akan kembali ke masa lalu yang penuh kepahitan itu. Katakan pada mereka, Lia yang dulu sudah mati. Aku menutup telepon, tanpa menunggu respons Rina. Napas panjangku hela, merasakan beban yang terangkat dari pundakku. Pertemuan tak terduga dengan Ardi di lokasi tanah, dan kini telepon dari tetangga lama. Semua seolah ingin menarikku kembali ke masa lalu yang kelam. Tapi aku tidak akan biarkan. Aku sudah membangun pilar-pilar kesuksesanku dengan susah payah, dengan darah, keringat, dan air mata, dan aku tidak akan merusaknya dengan menoleh ke belakang. Apalagi memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali melukaiku. Rasa sakit itu mungkin masih ada. Namun kini ia terbalas tuntas dengan kesuksesan yang kubangun sendiri. Ini adalah babak baru dalam hidupku. Babak di mana aku, Lia, adalah pemenangnya. Bukan hanya karena harta, tapi karena aku telah membuktikan bahwa martabatku tidak bisa dibeli atau dihancurkan oleh siapapun. Keputusanku untuk tidak membantu mereka terasa seperti gema yang memantul di telingaku. Aku tahu, secara moral, beberapa orang mungkin akan menganggapku kejam. Tapi bagaimana mereka bisa mengerti kedalaman luka yang pernah mereka torehkan? Bagaimana mereka bisa memahami setiap tetes air mata yang kucurahkan, setiap pengorbanan yang kubuat, hanya untuk bangkit dari kehancuran yang mereka ciptakan? Telepon dari Rina memang mengusikku, tapi tidak sampai membuatku goyah. Fokusku tetap pada Aisyah dan bisnis. Hari-hariku berlalu seperti biasa, penuh dengan jadwal padat mengurus kontrakan, meeting dengan tim, dan tentu saja, meluangkan waktu berkualitas dengan Aisyah. Aku menganggap kejadian telepon itu hanya angin lalu, sebuah riak kecil dari masa lalu yang tak perlu lagi kuperdulikan. Namun, takdir punya rencana lain. Beberapa minggu kemudian, saat aku sedang meninjau salah satu properti kontrakanku yang paling baru, yang terletak di ujung kota, di sebuah area yang dulunya adalah tanah kosong dan kini mulai ramai, aku melihat kerumunan orang di salah satu unit kontrakan paling kumuh di sederetan bangunan tua di seberang jalan. Ada mobil ambulans dan beberapa petugas medis.
Rasa penasaran mendorongku untuk mendekat, walau sedikit enggan. Saat aku semakin dekat, aku bisa mendengar suara tangisan histeris seorang wanita. Suara itu terasa familiar, meski samar. Aku menyelinap di antara kerumunan, dan pandanganku jatuh pada pemandangan yang membuat jantungku mencelos. Di atas ranjang reot di dalam kontrakan sempit itu, terbaring Bu Lastri. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya sangat kurus, dan napasnya terdengar memberat. Matanya terpejam, seolah menahan sakit. Di sampingnya, seorang wanita muda menangis meraung-raung, menggenggam erat tangan Bu Lastri. Itu Nadia, adikku. Wajahnya sembab, rambutnya acak-acakan, dan pakaiannya lusuh. Ia terlihat sangat kacau, jauh dari Nadia yang dulu ku kenal, yang selalu rapi dan modis. Tak jauh dari Nadia, seorang pria terduduk di lantai, bersandar pada dinding yang kotor. Wajahnya sangat kuyu, brewoknya tumbuh tak beraturan, dan matanya kosong menatap lantai. Pakaiannya pun compang-camping. Itu Ardi. Ia terlihat sangat menyedihkan, seperti bayangan dari dirinya yang dulu gagah dan berwibawa. Seorang petugas medis berbicara kepada Nadia. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, Bu. Tapi kondisi pasien sudah sangat kritis. Sepertinya tidak akan bertahan lama. Nadia menjerit semakin keras. Tidak, Ibu tidak boleh pergi. Ibu. Ardi hanya diam, bahunya bergetar, tanpa suara tangisan. Matanya menatap lurus ke arah Bu Lastri, tapi ekspresinya mati rasa. Aku berdiri membeku di ambang pintu, tak terlihat oleh mereka, menyaksikan drama pilu itu. Entah mengapa, di tengah kehancuran mereka, aku tidak merasakan kepuasan. Yang ada hanyalah rasa dingin yang menusuk. Bukan simpati, tapi sebuah realisasi pahit. Ini adalah akhir dari sebuah lingkaran karma. Mereka yang dulu menghancurkan hidupku, kini hancur di hadapanku. Tiba-tiba, mata Bu Lastri sedikit terbuka. Ia melirik ke sekeliling, lalu tatapannya jatuh padaku yang berdiri di pintu. Meskipun samar, aku bisa melihat kilatan kesadaran di matanya. Ia mencoba mengangkat tangannya, mencoba mengatakan sesuatu. Mulutnya bergerak-gerak, tapi tak ada suara yang keluar. Tangannya terjatuh lemah. Lalu, matanya kembali terpejam, dan napasnya berhenti. Ibu! Teriak Nadia histeris. Petugas medis segera menutup wajah Bu Lastri dengan kain putih. Bu Lastri meninggal. Tepat di hadapanku, di kontrakan kumuh itu. Nadia langsung ambruk, meraung-raung. Ardi akhirnya mengangkat wajahnya, menatap tubuh ibunya yang sudah tak bernyawa. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tanpa suara, ia tampak seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya, bahkan jiwanya sendiri. Aku masih berdiri di sana, seperti patung es. Perasaanku campur aduk. Ada sedikit rasa ngeri, menyaksikan akhir yang tragis seperti ini. Tapi tidak ada penyesalan. Mereka telah memilih jalan mereka, dan ini adalah konsekuensinya. Aku telah bangkit, membangun hidup baru, jauh dari bayang-bayang mereka. Dan kini, mereka berada di titik terendah mereka. Aku berbalik perlahan, tanpa suara, keluar dari kerumunan. Tidak ada yang memperhatikanku. Aku kembali ke mobilku, jantungku berdegup kencang, bukan karena sedih, tapi karena menyadari betapa jauhnya aku telah melangkah. Aku, Lia, yang dulu terpuruk, kini menyaksikan kehancuran orang-orang yang pernah menyakitiku, bukan dengan air mata, melainkan dengan tatapan kosong seorang pemenang yang telah melewati badai terhebat. Pertemuan ini, di titik terendah mereka, menjadi penegas bahwa aku benar-benar telah menang. Kabar kematian Bu Lastri menyebar cepat, bahkan sampai ke telinga orang tuaku. Mereka meneleponku, menyampaikan bela sungkawa, namun dengan nada yang bercampur aduk antara simpati dan kelegaan. Aku hanya mendengarkan, tak berkomentar banyak. Pemandangan di kontrakan kumuh itu masih terbayang jelas. Nadia yang histeris, dan Ardi yang hancur dalam diam. Setelah pemakaman, ibu dan bapak pulang dan menceritakan apa yang mereka lihat. Menurut mereka, suasana pemakaman sangat sepi. Hanya ada beberapa kerabat jauh dan tetangga yang datang. Ardi terlihat seperti mayat hidup, sementara Nadia terus menangis dan menyalahkan keadaan. Mereka benar-benar terpuruk. Rumah lama kami yang digadaikan sudah disita bank, dan kini mereka benar-benar tak punya apa-apa lagi selain beberapa barang yang bisa dibawa.
Malam itu, aku tak bisa tidur. Bukan karena kepuasan, tapi karena pikiran yang kalut. Bayangan Ardi yang menyedihkan, Bulastri yang meninggal di hadapanku, dan Nadia yang kini kehilangan segalanya, terus berputar di benakku. Aku tahu, mereka pantas mendapatkan ini atas perbuatan mereka. Tapi, di sisi lain, ada perasaan kosong. Balas dendamku telah tercapai. Bukan karena tanganku yang bergerak, tapi karena roda karma yang berputar. Namun, apakah ini membuatku bahagia sepenuhnya? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk tidak datang melayat. Aku merasa itu tidak akan ada gunanya. Hanya akan membuka luka lama dan membuat suasana semakin canggung. Namun, takdir kembali mempertemukanku dengan Ardi, di tempat yang paling tak terduga. Aku sedang dalam perjalanan menuju salah satu klaster kontrakan terbaruku. Saat melewati sebuah perempatan, mobilku berhenti di lampu merah. Di seberang jalan, di sebuah toko kelontong kecil, aku melihat Ardi. Ia sedang bekerja, mengangkat karung beras, tubuhnya terlihat lelah dan lesu. Pakaiannya kotor, berlumuran debu. Ia benar-benar jauh dari sosok Ardi yang kukenal dulu. Seorang manajer proyek yang gagah dan rapi. Tiba-tiba, ia mendongak. Matanya bertemu dengan mataku melalui kaca mobilku. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, diikuti oleh ekspresi penyesalan yang mendalam. Ia menjatuhkan karung beras yang sedang dibawanya, seolah lupa dengan pekerjaannya. Aku hanya menatapnya. Tak ada lagi amarah yang membakar. Hanya tatapan dingin, seolah ia adalah orang asing. Lalu, Ardi mulai berjalan mendekat ke arah mobilku. Langkahnya pelan, ragu-ragu. Ia berhenti tepat di samping kaca jendelaku yang tertutup. Ia mengetuknya pelan. Aku menatapnya. Wajahnya yang dulu tampan kini dipenuhi kerutan, matanya cekung, dan ada kesedihan yang tak terlukiskan di sana. Ia menghela napas panjang. "Lia." Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Aku minta maaf. Aku hanya diam, tak membuka kaca jendela. Biarkan ia merasakan dinginnya dinding kaca yang memisahkan kami. Aku tahu, permintaanku ini tidak akan pernah cukup. Aku tahu aku sudah menghancurkanmu. Lanjutnya, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku menyesal, Lia. Sangat menyesal. Ia menjeda, mengusap air matanya. Aku tidak tahu apa yang merasukiku dulu. Ibu terus mendesakku, mengatakan Nadia lebih baik, lebih bisa diatur dan aku lemah. Lia, aku pengecut. Aku tidak bisa melindungimu. Aku masih diam. Kata-katanya, penyesalannya, kini terasa hambar. Terlambat. Nadia, dia tidak seperti yang kubayangkan. Dia hanya mencintai hartaku. Dia menghabiskan semua uang, bahkan saat ibu sakit keras. Dia bahkan kabur setelah ibu meninggal. Ardi melanjutkan, suaranya dipenuhi kepedihan. Aku sendirian sekarang. Tidak punya apa-apa. Hidupku hancur. Ia mengangkat tatapan matanya, memohon. Lia, aku tahu ini gila. Tapi, bisakah kita kembali seperti dulu? Bisakah kita memulai lagi? Demi Aisyah. Mendengar nama Aisyah, hatiku berdesir. Demi Aisyah? Setelah semua yang ia lakukan, aku akhirnya menurunkan kaca mobil sedikit. Hanya cukup untuk suaraku keluar. Ardi, kataku, suaraku tenang, datar, tanpa emosi. Aku sudah melewati semua ini sendiri. Aku sudah membangun hidupku kembali. Dan aku tidak membutuhkanmu lagi. Tapi Aisyah dia butuh ayah. Lia, suaranya memohon. Aku menatapnya lurus-lurus. Aisyah punya ibu. Dan ibu bisa memberikan segalanya untuknya. Tanpa perlu sosok ayah sepertimu. Aku melihat matanya memerah menahan tangis. Hidupku sudah damai tanpa kalian. Jangan coba mengusikku lagi. Lampu lalu lintas berubah hijau. Aku menarik kembali kaca jendela mobil, menatap lurus ke depan, dan menginjak gas. Mobilku melaju, meninggalkan Ardi yang masih berdiri terpaku di tepi jalan, sendirian dalam penyesalannya yang terlambat. Itu adalah pertemuan terakhir kami. Aku tidak pernah menoleh ke belakang. Penyesalan di matanya tidak berarti apa-apa bagiku. Aku telah bergerak maju. Dan masa lalu itu, biarlah tetap menjadi masa lalu.
Bagian dari sejarah pahit yang membentukku menjadi Lia yang sekarang. Bertahun-tahun berlalu, dan Lia benar-benar menepati janjinya. Ia tidak pernah lagi menoleh ke belakang, pada bayang-bayang masa lalu yang kelam. Hidupnya kini sepenuhnya didedikasikan untuk Aisyah dan kerajaan properti yang telah ia bangun dengan kedua tangannya. Aisyah tumbuh menjadi wanita muda yang mandiri, cerdas, dan penuh kasih. Ia menyelesaikan pendidikannya dengan gemilang, dan bahkan menunjukkan ketertarikan pada dunia bisnis, seringkali membantu Lia dalam mengelola propertinya. Melihat putrinya tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa, adalah kebahagiaan terbesar bagi Lia. Mereka berdua, seorang ibu dan anak perempuan, adalah tim yang tak terpisahkan, saling mendukung dan mencintai. Bisnis kontrakan Lia semakin berkembang pesat. Ia tidak lagi hanya memiliki puluhan pintu, tapi ratusan. Namanya dikenal sebagai pengusaha properti yang sukses, wanita tangguh yang memulai dari nol. Ia sering diundang menjadi pembicara di berbagai seminar, berbagi kisah inspiratifnya tentang bagaimana ia bangkit dari keterpurukan. Mengenai Ardi dan Nadia, Lia tak pernah lagi mencari tahu kabar mereka. Namun, dari sesekali berita yang sampai ke telinganya melalui kenalan jauh, Ardi tetap menjalani hidupnya dalam keterpurukan, bekerja serabutan, dihantui penyesalan. Nadia, setelah meninggalkan Ardi, hidupnya pun tak pernah benar-benar stabil, terus berpindah-pindah, mencari kehidupan yang ia impikan namun tak pernah ia raih. Karma memang bekerja dengan caranya sendiri. Lia tahu, bekas luka itu tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Tapi kini luka itu telah menjadi tanda kekuatan, sebuah pengingat akan seberapa jauh ia telah melangkah. Hidupnya kini dipenuhi kedamaian, kemakmuran, dan yang terpenting, cinta tulus dari putrinya. Ia telah membuktikan bahwa kehancuran bisa menjadi awal dari kebangkitan yang luar biasa. Ceritanya adalah bukti bahwa dengan tekad, kerja keras, dan hati yang kuat, seseorang bisa membangun kembali hidupnya dari puing-puing, menciptakan babak baru yang lebih indah dan damai. Tahun-tahun berlalu, membawa Lia dan Aisyah ke puncak kedewasaan. Aisyah, kini seorang wanita muda yang brilian, memutuskan untuk mengikuti jejak ibunya. Ia tidak hanya mengelola puluhan kontrakan yang sudah ada, tetapi juga membawa perusahaan properti mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan ide-ide segar dan inovasi, Aisyah mulai mengembangkan properti-properti komersial dan residensial mewah, memperluas kerajaan yang dibangun Lia dari nol. Nama, Lia Group Property, menjadi salah satu pemain utama di pasar real estate, dikenal karena integritas dan kualitasnya. Lia sendiri, meski sudah bisa bersantai, tak pernah benar-benar pensiun. Ia memilih peran sebagai mentor bagi Aisyah, sesekali memberikan nasihat strategis dan berbagi pengalaman hidup. Kebahagiaannya bukan lagi pada angka-angka di rekening bank, melainkan pada melihat Aisyah tumbuh menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan berhati emas. Ia sering duduk di teras rumah mereka yang asri, memandang Aisyah yang sibuk dengan pekerjaannya, atau melihatnya berinteraksi dengan cucu-cucunya kelak. Masa lalu memang meninggalkan bekas. Tapi itu telah menjadi fondasi kekuatan mereka. Tidak ada lagi rasa sakit atau amarah yang tersisa, hanya kedamaian dan rasa syukur. Lia telah berhasil mematahkan rantai pengkhianatan dan kehancuran, menggantinya dengan warisan kesuksesan, cinta, dan ketangguhan yang akan terus hidup melalui Aisyah dan generasi mendatang. Senyuman Lia kini adalah senyuman seorang pemenang sejati, yang telah menemukan arti kebahagiaan sejati dan membangun masa depannya sendiri, seindah yang ia impikan. Waktu terus berjalan, mengikis kenangan pahit dan menyisakan pelajaran berharga. Lia, dengan rambut yang kini dihiasi uban perak, sesekali mengunjungi makam kedua orang tuanya. Di sana, ia tidak hanya mengenang cinta dan dukungan tak terbatas yang mereka berikan, tetapi juga berbisik dalam hati tentang bagaimana ia telah memenuhi janji untuk bangkit. Pada salah satu kunjungan itu, saat ia melangkah pulang, matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Di sebuah gang kecil, seorang pria tua duduk di pinggir jalan, memunguti barang bekas. Wajahnya kurus, punggungnya membungkuk, dan pakaiannya lusuh. Ada bekas luka lama di dahinya yang samar-samar Lia kenali. Jantungnya berdesir. Itu Ardi. Ia tidak berhenti. Hanya melihat sekilas, lalu terus berjalan. Tidak ada emosi yang membuncah. Tidak ada amarah lama yang kembali. Hanya sebuah rasa penutupan. Ia telah melihat Ardi di titik terendahnya, dan kini ia melihatnya di akhir perjalanannya. Lingkaran penderitaan yang pernah ia alami telah tertutup sempurna. Ardi,
yang pernah memilih jalan pengkhianatan, kini menuai buah dari perbuatannya. Lia pulang ke rumahnya yang hangat dan penuh tawa cucu-cucunya. Ia memeluk Aisyah, lalu memandang keluar jendela. Langit tampak biru cerah. Kehidupannya, yang dulu kelam, kini telah terang benderang. Ia tidak lagi peduli dengan bayangan masa lalu. Ia telah menemukan kedamaian sejati, sebuah akhir yang indah untuk perjalanan yang penuh badai. Setelah kejadian melihat Ardi di tepi jalan itu, Lia tak lagi memikirkannya. Pemandangan singkat namun mendalam itu telah menjadi penutup yang final bagi babak pahit dalam hidupnya. Tidak ada lagi sisa pertanyaan yang menggantung. Tidak ada lagi dendam yang membara di relung hatinya. Hanya ada penerimaan yang tulus dan ketenangan batin yang sejati. Hidupnya kini sepenuhnya berlabuh pada masa kini dan masa depan, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Aisyah, kini dalam usia 30-an, telah menjadi penerus yang luar biasa. Dengan kecerdasan dan semangat yang diwarisi dari sang ibu, ia tidak hanya mengelola puluhan kontrakan yang sudah ada, tetapi juga membawa Lia Property Group ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka tidak lagi hanya berfokus pada kontrakan sederhana, tetapi telah merambah ke pengembangan perumahan subsidi, apartemen menengah, hingga resort di beberapa lokasi strategis di luar kota. Mereka tidak hanya membangun hunian, tetapi juga komunitas yang nyaman dan terintegrasi. Aisyah, dengan visinya yang modern dan kesadaran akan keberlanjutan, seringkali menerapkan konsep ramah lingkungan dan teknologi hijau dalam setiap proyeknya, sebuah evolusi yang membuat Lia sangat bangga dan takjub. Lia sendiri kini lebih banyak menghabiskan waktu dengan cucu-cucunya. 2 orang cucu laki-laki yang lincah dan 1 cucu perempuan yang manis. Semuanya ceria dan penuh semangat, mengisi hari-harinya dengan tawa, cerita, dan pelukan hangat. Ia mengajari mereka tentang nilai-nilai kerja keras, kejujuran, integritas, dan yang terpenting, tentang bagaimana bangkit dari keterpurukan dan menghadapi tantangan hidup. Kisah hidupnya, meski tidak pernah ia ceritakan secara gamblang dan detail kepada cucu-cucunya yang masih kecil, menjadi contoh nyata kekuatan seorang wanita, inspirasi yang hidup bagi mereka. Ia seringkali hanya mengatakan, "Nenek dulu harus berjuang keras agar kalian bisa hidup nyaman sekarang. Jangan pernah menyerah pada impian kalian." Di suatu sore yang tenang, saat matahari mulai condong ke barat dan mewarnai langit dengan jingga keemasan, Lia duduk di kursi goyang kesayangannya di teras rumahnya yang asri, ditemani secangkir teh herbal hangat. Ia memandang langit senja yang memerah, merenungkan perjalanan panjang hidupnya. Ia telah melewati berbagai badai, terombang-ambing di lautan kepedihan, namun ia mampu bertahan, bahkan tumbuh menjadi jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berdaya. Ia merenungkan setiap fase dalam hidupnya, dari seorang istri yang terbuang dan hancur, menjadi ibu tunggal yang berjuang keras sendirian, hingga kini menjadi seorang matriark yang disegani, dihormati, dan penuh cinta. Jejak kakinya di pasir waktu mungkin pernah terhapus oleh ombak pengkhianatan yang kejam. Namun ia telah mengukir kembali jejak yang lebih dalam, lebih kuat, dan tak lekang oleh zaman. Cerita Lia bukanlah semata-mata tentang balas dendam yang tercapai, melainkan tentang ketahanan jiwa yang luar biasa, tentang bagaimana cinta seorang ibu dapat menjadi kekuatan terbesar yang mampu menggerakkan gunung, dan tentang bagaimana luka masa lalu yang paling dalam sekalipun dapat diubah menjadi pilar kesuksesan yang kokoh dan kebahagiaan yang tulus. Ia telah menutup lingkaran kepahitan, bukan dengan membalas luka, tetapi dengan menciptakan kehidupan yang jauh lebih baik. Ia telah membuka babak baru yang penuh dengan kedamaian, kemakmuran, dan warisan yang tak ternilai bagi generasi mendatang. Sebuah warisan yang jauh lebih berharga daripada sekadar materi. Matahari senja perlahan meredup, menyisakan bias keemasan di ufuk barat. Lia, yang kini semakin menua dengan anggun, duduk di teras rumahnya yang luas, sebuah rumah yang menjadi saksi bisu perjalanan panjangnya. Di pangkuannya, sebuah album foto usang terbuka. Jari jemarinya yang keriput mengusap lembut foto seorang gadis kecil yang tersenyum lebar, Aisyah. Di baliknya, foto-foto masa muda Lia, penuh keceriaan, sebelum badai itu datang. Tidak ada lagi rasa perih saat mengingat masa lalu. Hanya ada kelegaan dan rasa syukur yang mendalam. Ia telah membuktikan, bukan kepada mereka yang menyakitinya, tetapi kepada dirinya sendiri, bahwa ia lebih dari sekadar korban. Ia adalah seorang pejuang, seorang ibu, seorang pembangun. Ia telah mengubah kehancuran menjadi fondasi, air mata menjadi kekuatan, dan pengkhianatan menjadi jalan menuju kemandirian sejati. Aisyah kini sedang di luar kota untuk urusan bisnis, memperluas jangkauan,
Lia Property Group, hingga ke skala nasional. Cucunya yang paling kecil, seorang gadis berusia 5 tahun dengan mata berbinar mirip Lia di masa muda, berlari mendekat dan memeluknya erat. "Nenek, ayo cerita lagi tentang pangeran yang berjuang untuk putri," pintanya riang. Lia tersenyum. "Bukan pangeran, sayang. Tapi seorang putri yang berjuang untuk putrinya sendiri," bisiknya lembut, mencium puncak kepala cucunya. Ia tidak akan pernah menceritakan kisah pahitnya secara detail kepada cucu-cucunya. Cukup mereka tahu bahwa nenek mereka adalah wanita yang kuat, yang tidak pernah menyerah. Harmoni yang abadi kini menyelimuti hidup Lia. Tidak ada lagi bayang-bayang Ardi atau Nadia. Mereka telah lenyap dalam pusaran waktu, seperti jejak kaki di pasir yang terhapus ombak. Lia telah menemukan kedamaian yang melampaui materi, sebuah kekayaan yang tak bisa diukur dengan properti atau uang. Itu adalah kekayaan batin, yang berasal dari penerimaan, pengampunan, bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri, dan cinta tak terbatas pada keluarga yang kini mengelilinginya. Ia telah melengkapi lingkarannya. Lingkaran yang dimulai dengan kepahitan, namun berakhir dengan kemanisan yang tak terhingga. Kisah Lia adalah melodi tentang ketahanan manusia, sebuah epik tentang cinta seorang ibu, dan bukti bahwa setiap akhir bisa menjadi awal yang baru, jauh lebih indah dari yang pernah dibayangkan. Ia menutup album foto, senyumnya kini seulas senyum yang penuh kemenangan sejati, bukan karena membalas dendam, melainkan karena telah mencapai puncak tertinggi dari sebuah kehidupan yang bermakna.